Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Fang Han kembali ke sekte Yuhua dan memprovokasi Hua Tiandu dengan mengambil menara emasnya. Karena saat itu Hua Tiandu dalam pengasingan, maka guru Hua Tiandu yang bernama Guru As Yuwish bentrok dengan Fang Han dan mereka berjanji 7 hari kemudian menuntaskannya di platform hukuman surgawi. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Yan Shui meraih tangan Fang Han, dan keduanya terbang ke dalam diagram mata air kuning. Energi iblis abi yang pekat menyelimuti segalanya. Pagoda 8 divisi yang sangat besar itu melayang di udara. Taois Mhu, Raja Neraka Hitam, Bocah Nebula, Raja Suci Pemutar Roda, Roda Esensi Matahari Bulan, jutaan iblis surgawi, dan banyak raja iblis semuanya melantunkan mantra, mengarahkan cahaya Zen keselamatan universal agung untuk menekan pedang yang meletus dengan guntur ilahi kekacauan yang tak berujung. Di bawah pedang itu duduk seorang gadis buta. Lingkaran cahaya terang memancar dari belakang kepalanya, mencegah dirinya untuk dimurnikan. Bahkan dengan satu raksasa abadi seperti Daois Mhu, ditambah begitu banyak artefak Dao, iblis surgawi, pagoda 8 divisi, dan bahkan dengan Yan yang ditambahkan ke dalam campuran, mereka hanya mampu menekan Fen Qingying dan pedang petir kekacauan yang hebat. Ini menunjukkan betapa menakutkannya makhluk yang menduduki peringkat pertama dalam daftar penerus umur panjang. Namun, ketika Yan Shui dan Fang Han turun, situasinya tiba-tiba berubah. Fang Han langsung mewujudkan patung Dharma langit dan bumi, 1000 tangan dan 1000 mata. 1000 mata terbuka, melepaskan 1000 pancaran cahaya iblis yang melesat dan melingkari pedang petir kekacauan yang agung. 1000 tangan melambai, memancarkan pancaran cahaya Buddha dari telapak tangan mereka, tepatnya cahaya Zen keselamatan universal agung, sebuah gerbang Dharma di antara 3000 jalan agung. Sementara itu, Yan Shui, yang telah mencapai status raksasa abadi, memiliki aura yang lebih mengesankan. Ki abadi terpancar dari seluruh tubuhnya. Saat mendarat, dia membuka mulutnya dan memuntahkan aliran panjang ki primordial alam abadi seperti sungai, menyuntikkannya ke pagoda 8 divisi. Di dalam, Daois Mhu, bayi awan bintang, roda esensi matahari bulan, dan lainnya, yang didukung oleh ki primordial alam abadi, segera bangkit, kekuatan mereka meningkat secara signifikan. Fen Qingying, tak kusangka, kita pernah menjadi sahabat karib, namun kau malah berpihak pada ras dewa dan memanfaatkanku. Untungnya aku bangun lebih awal, kalau tidak, aku pasti akan benar-benar celaka olehmu di masa depan. Saat Yan Shui memuntahkan ki primordial alam abadi, mutiara ilahi lautnya yang luas terbang keluar, melepaskan kekuatan dahsyat yang langsung menyelimuti Fen Qingying. Yan Shui, kau beruntung kali ini. Kau benar-benar menjadi raksasa abadi, mengambil langkah terakhir itu. Merasa ada yang tidak beres, Fen Qingying segera mengirimkan pikiran ilahi. Aku tahu. Kau kehilangan kesucianmu kepada Fang Han. Hanya dengan kehilangan kesucianmu kepadanya dan melakukan kontak penuh, roh dan dagingmu dapat menyatu, memungkinkanmu untuk menggunakan ki kaisar air hitamnya untuk membangkitkan ingatan roh primordial dewa airmu dan mencapai alam rahasia panjang umur. Kau benar-benar kehilangan kesucianmu kepada Fang Han. Mari kita lihat bagaimana kau menjelaskan dirimu kepada sekte Tai di masa depan. Fen Qingying, kau sendiri bukan dari ras dewa, jadi mengapa kau bertindak sebagai antek mereka? Yan Shui tentu saja tidak ingin membahas topik itu lebih lanjut. Bagiku, ras dewa, manusia, dan iblis tidak berbeda. Jika ras dewa tidak menyelamatkanku, aku pasti sudah lama kehilangan nyawaku. Sejak lahir, aku benar-benar buta, tuli, dan bisu, terlantar di hutan belantara. Untungnya, aku bertemu dengan ras dewa. Mereka mengajariku sihir Taois tingkat tertinggi. Tentu saja, aku harus membantu ras dewa. Haruskah aku malah berbalik melawan para dermawanku? Fen Qingying juga mencibir berulang kali. Meskipun dia dikelilingi oleh Yan Shui dan berada di bawah tekanan yang sangat besar, dia tetap bertahan dengan keras kepala. Kini, kekuatan sihir Yan Shui telah sepenuhnya melampaui miliknya. Terlebih lagi, pedang petir kekacauan besarnya telah ditekan, tidak mampu melepaskan kekuatan artefak Dao tingkat tinggi ini. Bagaimana dia bisa menahan Yan Shui dan mutiara ilahi lautan luas? Fen Qingying, demi persahabatan kita selama bertahun-tahun, jika kau bersedia menyerah sekarang dan membiarkan Fang Han menundukkanmu ke pagoda 8 divisi, aku bisa mengampuni nyawamu. Bagaimana? Kau bukan tandinganku sekarang. Jika tidak, aku akan menggunakan teknik pemurnian harta karun tertinggi dari sekte mendalam dan memurnikanmu sepenuhnya. Yan Shui tidak berniat membunuh, tetapi mencoba membujuk. Betapa berubah-ubahnya dunia ini. Belum lama ini, kita bekerja sama untuk membunuh Fang Han. Dan sekarang, kau dan Fang Han bekerja sama untuk membunuhku. Yan Shui, tekadmu tidak teguh. Kau akan kesulitan mencapai jalan agung di masa depan. Hanya dengan menjalani hidup, kamu memiliki kesempatan untuk mencapai Dao Agung. Jika tidak,
kamu bahkan tidak akan memiliki secercah kesempatan. Kelima jari Yan Shui mengencang. Mutiara ilahi laut yang luas tiba-tiba berubah menjadi setetes air, sepenuhnya menyelimuti Fan Qingying di dalamnya, berputar-putar. Dia benar-benar sedang menjalankan teknik pemurnian harta karun tertinggi dari sekte mendalam untuk memurnikan Fan Qingying. Dan di dalam artefak Dao tingkat tinggi ini, mutiara ilahi laut yang luas, bahkan jika Fan Qingying menghancurkan patung Dharma langit dan bumi miliknya, itu akan sia-sia. Dia tidak dapat melukai Yan Shui, dan esensinya akan tetap terserap. Inilah kekuatan artefak Dao tingkat tinggi dan raksasa abadi. Fang Han juga mengerahkan seluruh upayanya untuk menekan pedang petir kekacauan besar itu, menggunakan cahaya Zen keselamatan semesta agung untuk menyinarinya sedikit demi sedikit. Setelah kini mengolah patung Dharma langit dan bumi miliknya, kekuatannya telah meningkat pesat, dan kekuatan sihirnya sangat mendalam. Taoist Mu juga telah memperoleh tubuh Raja Dewa, mendapatkan wadah yang sangat baik, dan kekuatan sihirnya sedang dalam proses pemulihan. Setelah Fan Qingying berhasil ditaklukkan, pedang petir kekacauan besar itu juga kehilangan daya penggeraknya dan secara bertahap disusupi oleh Fang Han. Selain itu, roh primordial gabungan Buddha Iblis milik Fang Han saat ini sangatlah dahsyat. Suara-suara iblis menyebar, mengandung godaan, sementara cahaya Buddha membersihkan kesadaran seseorang. Setelah beberapa kali pembersihan seperti itu, pedang petir kekacauan yang hebat itu pun tampak kelelahan dan kekurangan kekuatan magis. Pedang petir kekacauan agung, aku tahu kekuatanmu. Tetapi jika kau terus seperti ini, dimurnikan olehku hari demi hari, ki asalmu akan sangat terkuras. Mulai saat itu, kau tidak akan pernah memiliki kemungkinan untuk maju ke artefak Dao tingkat tertinggi. Jika kau bersedia tunduk kepadaku, aku akan memberimu sejumlah besar kekuatan kehendak setiap hari. Terlebih lagi, aku akan menggunakan ki spiritual dari pohon dunia untuk memurnikanmu. Aku bahkan dapat meminjam jimat petir yang tak dapat dihancurkan untuk memberimu kekuatan. Aku memiliki seorang teman yang merupakan reinkarnasi dari ibu petir. Kau harus tahu betapa banyak manfaat yang akan kau peroleh dari dimurnikan olehnya. Fang Han mengubah godaan menjadi suara iblis, menggetarkannya menjadi pedang. Apa? Jimat petir yang tak bisa dihancurkan, dekrit Kaisar Petir. Roh artefak pedang petir kekacauan agung mengeluarkan suara mendengung. Sesungguhnya, jika terus menolak untuk tunduk, Fang Han yang terus menyempurnakannya seperti ini mungkin membutuhkan waktu ratusan tahun untuk menaklukkannya. Namun, kerugian yang dideritanya juga akan sangat besar. Benar. Setuju atau tidak, itu keputusanmu dalam satu pikiran. Bagaimanapun, kau tidak bisa melarikan diri. Cepat atau lambat, kau akan dimurnikan olehku. Yan Shui adalah raksasa abadi, Taoist Mu adalah raksasa abadi. Dengan begitu banyak dari kita yang bergabung, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa melarikan diri? Terlebih lagi, aku akan membawamu kembali ke sekte Yuhua. Saat itu, kau benar-benar akan berada di luar jangkauan penebusan. Jika kau menolak untuk tunduk, kebetulan aku kekurangan roh artefak Dao tingkat tinggi untuk menyatu setelah memasuki alam rahasia panjang umur, untuk langsung mengkultivasi tubuh abadi. Kaulah yang paling cocok. Fang Han mengancam secara terang-terangan, karena sekarang dia sepenuhnya memegang kendali. Kalau begitu, saya tidak punya pilihan? Tentu saja kamu tidak punya pilihan. Setelah keheningan yang panjang, pedang petir kekacauan yang agung tiba-tiba menarik kembali kekuatannya dengan sendirinya, terbang ke pagoda 8 divisi, dan sepenuhnya membiarkan cahaya Zen keselamatan universal agung menyinari tubuh pedangnya. Setelah 10 hari 10 malam penuh pemurnian, di bawah upaya Fang Han, ki kekacauan di dalam seluruh pedang petir kekacauan besar itu semakin padat. Petir berkelebat di dalamnya seolah menciptakan langit dan bumi. Akhirnya, dengan suara wos, ia terbang ke dalam patung Dharma langit dan bumi milik Fang Han, terbungkus jauh di dalam intinya. Ia dimurnikan selama 3 hari 3 malam lagi. 13 hari kemudian, pedang petir kekacauan besar melesat keluar dari dalam patung Dharma langit dan bumi dan mendarat di telapak tangan Fang Han. Pedang raksasa ini sepenuhnya ditaklukkan oleh Fang Han, dengan jejak Fan Qingying di dalamnya diusir. Dengan ayunan santai, jutaan petir ilahi Keyes meluncur keluar dari pedang ilahi ini, bergegas keluar dari diagram mata air kuning dan bahkan pemboman mereda angin astral 9 langit. Daya bunuhnya jauh lebih besar daripada gabungan kekuatan roda esensi matahari dan bulan. Fang Han merasa bahwa, dengan memegang pedang petir kekacauan yang hebat ini, dikombinasikan dengan patung Dharma surga dan bumi yang menyatu dengan 1000 tangan dan 1000 mata Buddha iblis serta tubuh setengah abadinya, dia dapat langsung membunuh raksasa abadi seperti Taoist Long di masa jayanya. Pedang petir kekacauan agung adalah artefak Dao yang lahir murni untuk penghancuran, pembunuhan, dan penciptaan. CP1. Setelah Fang Han mengubah pedang petir kekacauan agung, dia juga memperoleh formula kemampuan ilahi misterius yang disebut metode petir kekacauan agung. Kedalamannya yang luar biasa bahkan melampaui seni pemotongan agung dan seni penyerapan agung, jelas merupakan salah satu dari 3000 Dao agung. Saat ini, Fang Han tahu bahwa metode petir kekacauan agung,
ini adalah cabang dari Seni Kekacauan Agung di antara 3.000 Dao Agung. Seni Kekacauan Agung memiliki peringkat yang sangat tinggi, bahkan tidak kalah dengan Seni Yin Yang Agung atau Seni 5 Elemen Agung. Metode guntur kekacauan agung setara dengan kemampuan ilahi cabang seperti tinju penguasa air Kaisar Hitam atau Ki penguasa api Kaisar Merah. Banyak cabang, seperti Qigong Kekacauan Agung, Esensi Primal Kekacauan Agung, Vortex Kekacauan Agung, dan sebagainya, dapat digabungkan untuk benar-benar menguasai Seni Kekacauan Agung yang memiliki kekuatan tak terbatas. Ia dapat mengoperasikan penciptaan dan mengembangkan kekacauan. Sekarang kekuatanku telah meningkat pesat, aku benar-benar bisa mengalahkan semua pahlawan begitu aku kembali ke sekte. Selama raksasa abadi belum mengembangkan tubuh abadi, mereka juga tidak akan menjadi tandinganku. Fang Han merasa sangat gembira. Dia menoleh untuk memeriksa keadaan Yan Shui. Dia melihat Yan Shui telah menyelimuti Fen Qingying di dalam mutiara ilahi laut yang luas, telah sepenuhnya memurnikannya menjadi masa cahaya hijau. Namun, pikiran ilahi Fen Qingying yang kuat masih bergetar di dalam, dan tubuh fisiknya, yang tersembunyi jauh di dalam cahaya hijau, tetap tidak bergerak sama sekali. Tidak jelas sihir Taois macam apa yang sedang dia lakukan. Tiba-tiba, Yan Shui menarik keluar mutiara ilahi laut yang luas dan berdiri. Fang Han, idola Dharma Langit dan Bumi Fen Qingying, sangat tangguh, dia menguasai Seni Kekacauan Agung. Sangat sulit untuk menyempurnakannya. Selain itu, aku tidak tega membunuhnya. Aku telah berkomunikasi dengannya, tetapi aku belum mampu menundukkannya. Aku hanya bisa membawanya kembali dan memasuki artefak abadi Sekte Taiyiku, Tungku Ilahi Abadi, dengan harapan benar-benar dapat mengubah pikirannya dan menjadikannya asistenku. Aku bahkan dapat menggunakan Tungku Ilahi Abadi untuk memulihkan matanya dan membantunya menembus ke alam raksasa abadi. Dengan dia sebagai asistenku, aku akan memiliki kartu truf tersembunyi tambahan di dalam Sekte Taiyi. Setelah berkultivasi menjadi raksasa abadi dan berada di ambang menjadi wakil ketua sekte, aku memiliki satu kesempatan untuk memasuki Tungku Ilahi Abadi. Dengan kesempatan ini, aku akan mendapatkan banyak hal. Fen Qingying adalah orang teratas dalam daftar peringkat kandidat panjang umur, orang yang paling berharap untuk menembus alam rahasia panjang umur. Fang Han mengangguk berulang kali. Idemu bagus. Tapi seperti apa rupa Tungku Ilahi Abadi itu? Aku belum pernah melihat artefak abadi. Meskipun ada artefak abadi, gerbang Xuanpin di Istana Abadi Taiyuan, aku belum pernah bersentuhan dengannya. Tungku Ilahi Abadi tidak dapat digambarkan dengan kata-kata atau teks, jika kau tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Suatu saat nanti, aku akan diam-diam membawamu ke dalamnya. Menggunakan Ki Abadi di dalamnya dapat meningkatkan kultivasimu, itu sangat membantu. Yan Shui mulai mempertimbangkan segala sesuatu demi Fang Han. Sambil berbicara, dia mengeluarkan buku giok berisi kitab suci sejati dari mutiara ilahi lautan luas dan menyerahkannya. Ini adalah kemampuan ilahi inti Sekte Taiyi, Ku, metode kultivasi untuk semua 3 bencana dan 9 kesengsaraan dari seni bencana besar. Sekte Yuhua tidak akan mengajarimu seni Yin Yang Agung, melainkan memberikannya kepada Hua Tiandu. Bagaimana Hua Tiandu bisa dibandingkan denganmu dalam hal apapun? Namun, seni bencana besar Sekte Taiyi kami memiliki peringkat lebih tinggi daripada seni Yin Yang Agung. Di masa depan, ketika kau mencapai alam rahasia keabadian dan memurnikan kembali kemampuan ilahimu, kau dapat mengkultivasinya. Semakin banyak dari 3.000 Dao Agung yang kau kultivasi, tidak hanya kekuatan sihirmu akan menjadi lebih dahsyat, tetapi kau juga akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang Dao Agung. Kau akan memiliki peluang lebih baik untuk naik ke alam abadi di masa depan. Demi Fang Han, Yan Shui benar-benar mengkhianati kepentingan sektenya dengan memberikan kemampuan ilahi inti Sekte Taiyi, seni malapetaka besar, kepada kekasihnya. Namun, aku belum memperoleh kebenaran terdalam dari seni malapetaka besar yang kukultivasi. Setelah aku mencapai alam rahasia keabadian, aku dapat memperoleh kebenaran yang lebih dalam. Pada saat itu, aku akan diam-diam muncul kembali untuk mengajarkannya kepadamu. Fang Han mengambil seni bencana besar, membacanya sekali, dan menghafal semuanya. Dengan satu genggaman tangannya, buku giok itu menyatu dengan tubuhnya. Dia agak terharu. Istriku tersayang, kau sungguh baik padaku. Suamimu ini juga memiliki beberapa metode kultivasi untuk 3.000 jalan agung. Sambil berbicara, Fang Han menyampaikan metode kultivasi untuk seni pemotongan agung, seni pemakan agung, seni penyelamatan semesta agung, dan bahkan kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar. Seni bencana besar, dan seni 5 elemen besar, sama-sama merupakan kemampuan ilahi yang terkenal. Karena Yan Shui bersedia berkorban untuknya, dia tidak bisa pelit dan membiarkan wanitanya merasa dingin hati. Harus diketahui bahwa jika fakta bahwa Yan Shui mengajarinya seni bencana besar terungkap, dia kemungkinan besar akan dibunuh langsung oleh Sekte Taiyi. Ini adalah pantangan besar.
Dia tidak memiliki kekhawatiran seperti itu tentang mengajarkan seni 5 elemen agung. Fang Han, aku tidak akan mengecewakanmu. Setelah menerima metode kultivasi seni 5 elemen agung dari Fang Han, Yan Shui juga sangat terharu. Dia melangkah maju secara proaktif dan mencium Fang Han, dan keduanya segera berpelukan. Tunggu. Saat kita melakukan kultivasi ganda, aku tidak ingin diperhatikan. Fang Han terbang keluar sambil memegang Yan Shui. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seni pemakan agung, lalu menelan kembali diagram mata air kuning, memenjarakannya sepenuhnya. Baru kemudian dia mulai menanggalkan pakaian Yan Shui. Yan, memulai lagi serangkaian umpatan keras di dalam diagram pegas kuning itu. Begitu dia memiliki seorang wanita, dia melupakan teman-temannya, bahkan memberikan seni 5 elemen agung. Tapi, mendapatkan seni malapetaka agung sebagai gantinya bukanlah hal yang buruk. Terlebih lagi, setelah mengalahkan Yan Shui, ada harapan untuk menggunakan kekuatan tungku ilahi abadi. Di masa jayaku dulu, aku bahkan bukan tandingan tungku itu. Jika bukan karena itu saat itu, Kaisar Agung Mata Air Kuning pasti sudah memusnahkan Sekte Tai sejak lama. Istriku tersayang, aku baru mencoba 18 dari 36 teknik alkimia profan dari gerbang misterimu. Karena kita akan berpisah hari ini, aku ingin mencoba semuanya. Fang Han menekan Yan Shui di bawahnya dan tiba-tiba tersenyum jahat. Fang Han, kau benar-benar jahat. Wajah Yan Shui memerah, ekspresinya penuh pesona. Dia tiba-tiba menundukkan kepala dan memasukkan bagian bawah tubuh Fang Han ke dalam mulutnya, bergumam melalui hidungnya, ini disebut menelan air sungai terbalik. Mereka berdua menikmati keindahan lautan bunga di bawah langit terbuka, yin dan yang mereka saling berpadu dan kekuatan magis mereka berkomunikasi, berharap keindahan itu bisa berlangsung selamanya. Setelah semalaman, matahari pagi menyinari lautan bunga dan kulit mereka yang selembut giok. Fang Han dengan tenang memeluk Yan Shui, membelai kulitnya yang selembut air, tak ingin berpisah. Sejujurnya, pengalaman kultivasi ganda bersama Yan Shui memang luar biasa dan tak tertandingi, membuat seseorang ingin terus menikmatinya. Namun, setelah malam ini, Yan Shui harus pergi. Fang Han, selain aku, apakah kau akan memiliki wanita lain di masa depan? Yan Shui berbaring di pelukan Fang Han dan tiba-tiba bertanya. Kesulitan iblis batin yang mulia abadi Linglong terikat padamu. Selain itu, kau dan reinkarnasi ibu petir, Fang King Snow, tampaknya memiliki hubungan yang agak ambigu. Linglong Immortal Venerable berada di posisi yang sangat tinggi, saat ini aku hanyalah sosok kecil di alam rahasia kemampuan ilahi. Baginya, aku hanyalah bidak catur. Adapun Fang King Sui, dia sangat dingin, tampaknya tanpa emosi sedikit pun. Antara dia dan aku, paling-paling hanya perebutan kepentingan, tidak akan terjadi apa-apa. Bukankah ini juga merupakan percampuran kepentingan antara kau dan aku? Pertanyaan Yan Shui membuat Fang Han terkejut. Lagi pula, sebagian alasan kau menginginkanku adalah untuk menyerang Hua Tiandu, kan? Sebelumnya, aku ingin kau menyerang Hua Tiandu, tapi tidak lagi. Begitu kekuatanku menjadi dahsyat, suatu hari nanti, aku akan langsung masuk ke Sekte Tai dan membawamu pergi secara terbuka dan terhormat. Fang Han menjentikan jarinya, dan seberkas ki pedang melesat ke langit, membelah gumpalan awan putih. Fang Han, aku pergi. Setelah memberikan ciuman mesra di dahi Fang Han, Yan Shui tiba-tiba terbang, berubah menjadi uap air yang melayang ke langit, menghilang dalam sekejap mata. Aku akan menunggu hari kau datang menjemputku. Fang Han mengulurkan tangan untuk meraih sesuatu tetapi hanya menangkap udara, secercah kesedihan benar-benar muncul di hatinya. Gaga, Fang Han, kau benar-benar mengesankan. Kau berhasil mengalahkan Yan Shui, yang bisa dikatakan telah memenggal salah satu lengan kiri dan kanan Sekte Tai. Dan manfaatnya tak terhingga. Dalam hal ini, kau lebih kuat dari Kaisar Agung Mata Air Kuning. Dulu, Kaisar Agung Mata Air Kuning menderita karena seorang wanita. Kalau tidak, Yan muncul, karena tidak melihat siapapun di sekitar dan tahu Yan Shui telah pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Kaisar Agung Mata Air Kuning menderita karena seorang wanita? Setelah mencapai alam seperti itu, seharusnya dia sudah lama mencapai keadaan, ketidakpedulian tertinggi terhadap emosi, dan bahkan tidak akan memiliki iblis hati lagi. Semuanya akan menjadi perhitungan abadi, bagaimana mungkin dia masih menderita karena seorang wanita? Fang Han bertanya-tanya. Mungkinkah masih ada cinta di hatinya? Cinta adalah hal yang paling misterius dan tak terduga. Bahkan lebih sulit daripada iblis hati, melibatkan karma dan takdir di sepanjang ribuan kehidupan. Bahkan seseorang sekuat yang mulia abadi Linglong memiliki kesengsaraan iblis batin, dan Kaisar Agung Mata Air Kuning pun sama, kata Yan. Tapi masalah ini sulit dijelaskan. Setelah kekuatanmu luar biasa dan kau telah menjadi raksasa abadi, aku akan memberitahumu saat itu. Jangan bicarakan hal-hal itu. Aku telah membunuh 5 Raja Dewa dan merebut ruang penyimpanan di dalam tubuh mereka. Ada berapa harta karun sihir dan berapa banyak pil Dewa Hitam secara total? Berapa lama mereka bisa menyediakan makanan untuk iblis langit?
Fang Han menyingkirkan kesedihannya dan menguatkan dirinya. Tidak banyak harta karun sihir, hanya beberapa ratus yang tersebar, suara Taoismu terdengar dari pagoda 8 divisi. Aku telah melebur semuanya dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh pagoda 8 divisi. Ada beberapa miliar pil dewa hitam, tetapi itu hanya dapat mendukung iblis langit paling lama selama 2,5 bulan. Sayang sekali Kaisar Dewa Hentian tidak ditangkap, jika tidak, siapa yang tahu berapa banyak pil dewa hitam yang akan ada di ruang domain ilahinya. Kekuatan Kaisar Dewa Hentian terlalu besar, bahkan hanya dengan kepalanya saja, itu sudah cukup baginya untuk lolos dari tanganku. Bayangkan, bahkan setelah merampok seorang Kaisar Dewa, aku masih belum memiliki cukup pil obat. Aku harus mencari cara lain untuk itu. Setidaknya hasil panenku kali ini lumayan. Aku mendapatkan pedang petir kekacauan yang hebat dan bahkan memadatkan patung Dharma Langit dan Bumi Eku. Fang Han terbang dan melayang menuju Sekte Yuhua. Sekarang, kekuatan sihirnya berada di puncaknya, dan dia tidak takut siapapun akan memburunya. Dia bahkan berharap bisa menemukan tempat untuk menangkap Taois Long lagi dan mengubahnya juga. Kekuatannya saat ini cukup untuk menundukkan Taois Long di masa jayanya, sehingga ia menemani Taois Mhu dan bekerja sebagai buruh kasar untuknya. Baiklah, di Bintang Kayu Naga, kalian berdua masih memiliki kuil Taois. Ratusan ribu murid dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya, akan lebih baik jika semua itu juga jatuh ke tanganku. Tetapi Bintang Kayu Naga sangat jauh dariku sekarang, setidaknya butuh sebulan untuk terbang ke sana. Lebih baik kembali ke Sekte Yuhua dulu dan berurusan dengan Hua Tiandu. Hindari malam-malam panjang yang membawa lebih banyak mimpi. Sekarang Yan Shui telah menjadi wanitaku, setelah Hua Tiandu terbunuh, dia dapat mengikutiku secara terbuka dan sah. Fang Han sedang memikirkan harta karun di Bintang Mu Long. Taois Long dan Taois Mu telah memerintah di sana selama ribuan tahun, mengumpulkan material dari seluruh penjuru. Meskipun tidak sebanyak 10 sekte jalan abadi, nilainya masih mencapai puluhan miliar, bahkan 100 miliar pil obat. Jika dia bisa mendapatkannya, itu akan meringankan kesulitan yang dihadapinya saat ini. Terutama karena Fang Han tahu dari Taoismu bahwa ada inti bintang di dalam Bintang Kayu Naga yang dipelihara selama miliaran tahun, yang telah mengembangkan kesadaran spiritual yang kuat. Jika itu dapat dimurnikan sepenuhnya, manfaatnya akan tak terbayangkan. Namun, meskipun Bintang Kayu Naga berada tepat di luar dunia besar Xuan Huang, perjalanannya panjang. Fang Han tidak mengetahui seni teleportasi agung, dan dia juga belum mencapai tingkat ketiga alam rahasia panjang umur yang memiliki kekuatan untuk memahami hukum ruang. Terbang dari satu bintang ke bintang lain akan memakan waktu setidaknya 1 bulan atau beberapa bulan. Terbang antar bintang jauh lebih jauh daripada terbang di atas permukaan dunia agung Xuan Huang. Terlebih lagi, tidak ada tempat untuk beristirahat di tengah perjalanan. Seseorang harus sepenuhnya mengandalkan mana mereka sendiri untuk bertahan. Umumnya, kecuali seseorang adalah raksasa abadi yang dapat terus-menerus menyerap ki primordial alam abadi, mereka tidak akan melakukan perjalanan antar bintang. Jadi, dia memutuskan untuk mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu dan kembali ke Sekte Yuhua untuk berurusan dengan Hua Tiandu terlebih dahulu. Dengan membunuh Hua Tiandu, pertunangan Yan Shui akan otomatis batal, dan peluangnya untuk bersama Yan Shui di masa depan akan jauh lebih besar. Ini untuk menghindari komplikasi akibat penundaan yang lama. Jika Hua Tiandu mencapai alam rahasia panjang umur atau bahkan mencapai tubuh abadi, dan Sekte Tai memaksa Yan Shui untuk menikah dengannya, Yan Shui akan sangat menyesalinya. Dengan aroma kecantikan yang masih melekat padanya, keinginan Fang Han untuk membunuh Hua Tiandu semakin kuat. Perjalanannya menempuh jarak 3.000 mil dalam sekejap, dan 10.000 mil terlewati hanya dalam beberapa tarikan napas. Dia memiliki pohon dunia untuk menyerap ki primordial alam abadi, dan dia juga memiliki Taoismu untuk menyerap ki primordial alam abadi, mananya terus-menerus dan tak pernah habis. Tidak peduli bagaimana dia terbang, tidak ada bahaya kelelahan. Sepanjang jalan, tidak ada yang datang untuk mengejarnya. 2 hari kemudian, ia melihat pegunungan Sekte Yuhua, serta Istana Surgawi Yuhua, yang melayang tinggi di awan, sangat besar dan berukuran sama dengan meteorit purba Sekte Kunsing, terus-menerus memancarkan keagungan. Pada saat yang sama, ia juga melihat puncak reinkarnasinya sendiri, puncak petir ungu milik Fang Qingsui, puncak jalan milik Jialan, dan puncak tak bernyawa milik Meng Xiaobai, di mana ki pedang melambung ke langit dan niat membunuh melonjak, dengan ratapan hantu dan dewa di dalamnya. Hal itu membuat orang takut untuk terbang mendekat. Namun, di bawah tatapan tajam Fang Han, tidak ada seorang pun di puncak itu, Meng Xiaobai tidak ada di sana. Adapun Meng Xiaobai, Fang Han sudah tidak peduli lagi padanya. Lawan yang kalah telah kehilangan hak untuk bersaing dengannya. Bahkan jika dia terus berkultivasi, benih kegagalan sudah tertanam. Selain itu, dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika Meng Xiaobai berkultivasi hingga tingkat ke-10 kemampuan ilahi,
alam menentang surga dan mengubah takdir, dia masih bisa menghancurkannya sampai mati tanpa ragu-ragu. Dengan seringai dingin, Fang Han menatap ke arah bagian terdalam pegunungan Sekte Yuhua, tepat di tengahnya, puncak Tiandu milik Hua Tiandu. Di puncak Tiandu, 9 menara emas masih melayang, memancarkan 10.000 sinar cahaya ke segala arah. Itu adalah artefak harta karun tingkat tak tertandingi yang murni, pagoda emas 9 istana, dengan kekuatan yang sangat besar, bahkan lebih unggul dari kapal cahaya Brahma Agung. Namun, Fang Han tidak lagi tertarik pada artefak harta karun tingkat tak tertandingi ini. Cakrawala pikirannya telah meluas, dan sekarang dia hanya tertarik pada artefak Dao. Namun, mengumpulkannya dan membiarkan Yan menelannya untuk mendapatkan sedikit kekuatan masih dapat diterima. Lagi pula, Hua Tiandu telah mengambil kembali labu 7 iblis, miliknya saat itu, jadi ini bisa dianggap sebagai balas dendam. Tapi pertama-tama, Fang Han akan menyelesaikan semuanya di puncak reinkarnasinya. Suara mendesing. Dia mendarat di puncak reinkarnasinya dan langsung memasuki ruang alkimia, mengejutkan iblis wanita, peri bangau, Long Xuan, Jialan, Putri Hong Yi, dan banyak murid wanita lainnya yang sedang duduk bermeditasi di depan kuali Raja 5 penjara. Mengapa ada begitu banyak orang? Fang Han tercengang. Di ruang alkimianya, terdapat setidaknya 20 atau 30 wanita, semuanya lincah dan sibuk, tampaknya para ahli dari masyarakat Jialan. Di antara mereka ada Yeyu, Su Yuer, dan sekelompok orang yang telah mengambil buah kemampuan ilahi miliknya dan naik ke alam rahasia kemampuan ilahi sebagai murid sejati. Fang Han, kau kembali. Benarkah itu kau? Kami sangat khawatir beberapa hari terakhir ini. Kakak senior Jialan mendengar bahwa pemimpin Sekte Tai mengeluarkan perintah pengejaran Dao Surgawi terhadapmu, jadi dia mengumpulkan para ahli dari masyarakat Jialan untuk memurnikan harta sihir bersama kami. Setelah selesai, kami akan pergi mencarimu. Melihat Fang Han muncul, Long Xuan tiba-tiba berdiri. Aku telah membuat kalian semua sangat khawatir. Fang Han merasakan kehangatan di hatinya saat melihat kobaran api menjulang dari kuali Raja 5 penjara-nya. Terbungkus dalam kobaran api itu adalah Liontin Giok. Salah satu sudutnya hilang tetapi terus memancarkan aura yang unik. Bagi Fang Han, Liontin Giok ini sebenarnya memiliki bayangan samar sebuah artefak Dao di dalamnya. Liontin Giok ini disebut Liontin Giok Gadis Misterius. Ini adalah harta karun yang saya peroleh dengan susah payah. Ini adalah artefak Dao yang rusak. Setelah mendapatkannya, saya menghabiskan bertahun-tahun secara diam-diam memurnikannya, menghabiskan upaya yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang kultivasi saya berhasil, saya mengeluarkannya untuk menggunakan kuali Raja 5 penjara Anda untuk memurnikannya sekali lagi. Saya berharap dapat memadatkan roh artefak dan mengembalikannya menjadi artefak Dao sehingga saya dapat pergi, menemukan Anda, dan membantu Anda kembali. Jialan menunjuk Liontin Giok yang sedang dimurnikan di dalam api. Artefak Dao yang rusak. Fang Han merenung sejenak. Meskipun itu artefak Dao yang rusak, dibutuhkan seorang ahli alam rahasia keabadian untuk memurnikannya agar dapat dipulihkan. Meskipun kakak senior telah melewati kesengsaraan angin dan api, Anda tetap tidak dapat memperbaiki artefak Dao yang rusak. Biarkan saya yang melakukannya. Fang Han, kau benar-benar memiliki penglihatan yang tajam, langsung tahu bahwa aku telah melewati kesengsaraan angin dan api. Jialan terkejut dan menatap Fang Han, kekuatanmu sekarang sudah mencapai level berapa, dan di alam mana? Aku mendengar desas-desus bahwa pada ulang tahun ke-4000 yang mulia abadi Linglong, kau mengalahkan Blood Densan, Wan Lianshan, Jiao Fei, dan Marsekal Iblis. Kau melewati kesengsaraan angin dan api dan memperoleh 3 kemampuan ilahi tertinggi, Ki Dewa Kuno Zuma, Cahaya Zen Keselamatan Semesta Agung, dan Tinju Raja Gunung Sumeru Agung. Kau hampir menjadi orang nomor 1 di alam rahasia kemampuan ilahi. Kau kembali kali ini untuk menantang Hua Tiandu, kan? Benar, aku kembali kali ini untuk menantang Hua Tiandu. Meskipun perjanjian 10 tahun kita belum tiba, aku sekarang sepenuhnya mampu membunuhnya. Fang Han menjentikkan tangannya, dan sebuah pagoda setinggi sekitar 8 atau 9 inci terbang keluar dari tubuhnya, turun ke atas, kuali Raja 5 penjara, dan dengan suara mendesing, pagoda itu menyedot kuali Raja 5 penjara ke dalamnya. Kuali Raja 5 penjara, ini memiliki banyak fungsi dan merupakan mahakarya di antara artefak harta karun tingkat tak tertandingi, tetapi membutuhkan penyerapan 8 juta iblis langit agar efektif. Fang Han hanya menyerapnya ke dalam pagoda 8 divisi dan membiarkan Taoisme memurnikannya. Taoisme, Anda adalah raksasa abadi dan dapat memurnikan artefak Dao. Bantulah saya memurnikan Liontin Giok Gadis Misterius ini. Ini adalah artefak Dao yang rusak, jadi seharusnya relatif mudah untuk diperbaiki. Fang Han mengirimkan transmisi suara kepada Taoisme. Artefak Dao yang rusak? Liontin Giok Gadis Misterius, barang bagus. Dan artefak Dao ini tidak terlalu rusak, memperbaikinya akan relatif mudah. Baru-baru ini aku mendapatkan tubuh fisik Raja Dewa,
dan setelah dibersihkan oleh ki spiritual pohon duniamu, aku telah memahami asal atribut kayu, dan kultivasiku telah pulih lebih dari setengahnya. Kebetulan, meskipun jubah pohon salku rusak, roh artefak masih ada. Aku akan meleburkannya dan memasukkannya ke dalam liontin giok gadis misterius untuk memperbaikinya. Kekuatan Taoismu telah meningkat pesat akhir-akhir ini, dan kultivasinya telah pulih hingga 80%. Hal ini terutama disebabkan oleh perolehan tubuh Raja Dewa dan mendapatkan nutrisi dari ki spiritual pohon dunia. Pohon dunia adalah benda suci atribut kayu, dan Taoismu adalah iblis agung pohon sal. Setelah diberi makan ki spiritual, citra dharma langit dan bumi kelahirannya telah meningkat ke tingkat yang lain. Jika dia tidak memberikan sejumlah besar ki primordial alam abadi kepada Fang Han setiap hari dan telah berkultivasi untuk dirinya sendiri, dia mungkin bahkan telah menembus ke alam tubuh abadi. Seiring pulihnya kekuatannya, manfaat bagi Fang Han meningkat. Setidaknya, kontribusi ki primordial alam abadi bertambah, dan kekuatan kehendak dari doa harian juga menguat secara signifikan. Mengambil liontin giok gadis misterius dari dalam kuali Raja 5 penjara, Taoismu bergerak dengan giat. Dia mengeluarkan roh artefak yang kuat dari pakaiannya dan kemudian, meneranginya dengan cahaya Buddha, dengan paksa memasukkannya ke dalam liontin giok gadis misterius. Liontin giok gadis misterius itu meledak dengan semburan cahaya cemerlang yang melesat ke langit. Namun, tepat ketika aura ini mencapai puncak gunung, aura itu dicegat oleh formasi agung roh raksasa dan formasi pedang Yan Yu. Dua formasi besar yang telah dibentuk Fang Han untuk melindungi puncak reinkarnasi sangatlah aman. Taoismu bergerak lincah, terus-menerus meraih sesuatu. Setiap kali meraih, sebuah harta karun sihir tingkat artefak dihancurkan, kemudian diubah menjadi ki asal dan menyatu menjadi liontin giok gadis misterius. Liontin giok ini terus-menerus diperbaiki. Akhirnya, seperti tangisan Phoenix, liontin giok itu bergetar, dan lingkaran cahaya jernih dan tenang memancar keluar darinya. Bayangan seorang gadis misterius muncul samar-samar dan akhirnya memadat menjadi bentuk. Artefak Dao tersebut diperbaiki oleh Taoismu. Fang Han mengambil liontin giok itu dan menyerahkannya kepada Jialan. Kakak Jialan, aku telah memperbaiki liontin giok ini untukmu. Mulai sekarang, kau juga memiliki artefak Dao. Kini Jialan telah menjadi ahli di tingkat ke-8 kemampuan ilahi, kesengsaraan angin dan api. Setelah menerima air pelupakan dari Fang Han, dia membersihkan inti emasnya dan akhirnya melewati kesengsaraan angin dan api, melangkah maju satu tingkat lagi. Melihat Fang Han menyerahkan liontin giok itu, tangan Jialan dengan lembut menyentuh telapak tangan Fang Han saat dia menerimanya, wajahnya penuh senyum. Kakak senior Jialan ini sepertinya punya perasaan padaku. Fang Han menatap Jialan dan langsung mengerti maksud terselubungnya. Jika dia mengikuti permainannya, dia pasti bisa mendapatkan Jialan seperti yang dia lakukan pada Yan Shui. Lagi pula, kekuatan yang dia tunjukkan terlalu dahsyat, dan hati Jialan tergerak. Terlebih lagi, dalam kerja sama jangka panjang mereka, Jialan jelas memiliki kesan yang baik padanya. Fang Han, kau benar-benar bisa memperbaiki artefak Dao. Mungkinkah harta karun sihir ini adalah pagoda 8 divisi legendaris? Konon kau menggunakan harta karun ini setelah meninggalkan tanah suci Linglong untuk mengusir dua raksasa abadi, Daois Long dan Daois Mu. Sepertinya kekuatanmu benar-benar bisa mengalahkan Hua Tiandu, tetapi membunuhnya mungkin masih sulit. Terlebih lagi, dia bisa sepenuhnya menghindari pertempuran sekarang, karena perjanjian 10 tahun belum tiba. Memang benar, ini harta karun yang kurebut di Bintang Panlong saat ikut serta dalam tim pemburu harta karun Kekaisaran Xuan Agung. Jika Hua Tiandu menghindari pertarungan, aku akan memaksanya bertarung. Fang Han mengusir pikiran-pikiran liar dari lubuk hatinya. Lihat saja, pertama, aku akan merebut pagoda emas besar 9 istananya. Sembari berbicara, tubuh Fang Han berkelebat, dan dia sudah berada di udara di atas puncak gunung. Dengan tatapan tajam, telapak tangannya membesar dengan cepat, langsung meraih ke arah 9 menara emas di puncak Tiandu. Apa itu? Apa yang terjadi? Langit tiba-tiba menjadi gelap. Mungkinkah iblis sedang menyerang sekte Yuhua kita? Mustahil. Sekte Yuhua kami adalah salah satu dari 10 sekte agung jalan abadi, iblis mana yang berani menyerang kami? Bahkan jika mereka melakukannya, mereka hanya akan menargetkan beberapa puncak pinggiran yang lemah. Kami tinggal di puncak Tiandu, yang dilindungi oleh pagoda emas besar 9 istana, tempat ini kebal terhadap segala kejahatan. Tidak bagus? Seseorang ingin merebut pagoda emas besar 9 istana yang tergantung di puncak Tiandu. Siapa dia? Siapa yang berani-beraninya? Cepat, panggil kakak senior. Wan Luo dan kakak senior Ling Xiao. Di puncak Tiandu, banyak ahli yang dekat dengan Hua Tiandu sedang berlatih, memanfaatkan ki spiritual yang padat di puncak tersebut. Di antara mereka terdapat murid sejati dari alam rahasia kemampuan ilahi, serta beberapa murid sekte dalam dan murid sekte luar dari alam tubuh daging. Ada juga para pelayan kuat yang dikumpulkan oleh Hua Tiandu. Sama seperti Fang Han yang telah menaklukkan Raja Nether Hitam,
Hua Tiandu juga telah menaklukkan banyak ahli tangguh selama ratusan tahun perjalanannya yang sepenuhnya setia kepadanya. Awalnya, mereka semua ditahan di dalam tungku kuno yang besar dan terpencil, tetapi sekarang, karena dia sedang bermeditasi di tempat terpencil, beberapa pelayan yang kuat menjaga puncak Tiandu dan mengawasi operasinya. Saat Fang Han melompat ke udara dan mengerahkan mananya untuk merebut secara paksa pagoda emas besar 9 istana, banyak ahli di puncak Tiandu bergegas ke langit, mengira iblis telah datang untuk menyerang. Saat mereka terbang ke udara, mereka menemukan Fang Han berdiri di langit yang jauh, pakaiannya berkibar seolah-olah dia adalah dewa kuno. Tatapannya tertuju ke bawah saat mananya mendidih di udara, berubah menjadi tangan raksasa dengan 9 jari yang menjangkau ke bawah untuk meraih. Setiap jari memancarkan daya hisap yang sangat besar, mengunci 9 pagoda emas. Masing-masing dari 9 pagoda emas ini telah disempurnakan berkali-kali oleh Hua Tiandu dan ditempatkan di puncak Tiandu, menyatu dengan garis le puncak tersebut. Merebut secara paksa ke 9 pagoda emas agung ini adalah hal yang mustahil kecuali seseorang memiliki kekuatan untuk menggerakkan lempeng tektonik. Namun, Fang Han tidak peduli. Sekarang, dia bisa dengan mudah mencabut puncak gunung atau membelah bumi sesuka hatinya. Setelah membentuk patung Dharma langit dan bumi serta memadatkan roh primordial, 1000 tangan dan 1000 mata, dari penyatuan Buddha Iblis, mananya menjadi sangat kuat. Selama bukan raksasa abadi yang telah mencapai tubuh abadi, tidak ada yang bisa berbuat apapun padanya. Terlebih lagi, di dalam roh primordialnya saat ini, ia juga memelihara pedang berharga, artefak Dao tingkat tinggi, pedang petir kekacauan agung. Pagoda emas agung 9 istana, meskipun merupakan artefak harta karun yang tak tertandingi dan dianggap sebagai barang berharga di mata seorang master inti emas, kini tidak berbeda dengan pedang terbang biasa di mata Fang Han. Kecuali jika ke-9 pagoda emas itu adalah artefak Dao yang terhubung dalam formasi besar, dia akan kesulitan untuk merebutnya. Tapi sekarang, itu semudah membalikkan telapak tangannya. Melihat 9 pagoda emas itu berguncang hebat dalam putaran telapak tangannya, garis-garis lei di bawahnya mulai bergejolak, tetapi itu sia-sia. Jika bukan karena kekhawatiran Fang Han bahwa garis-garis lei itu mungkin meledak, menyebabkan letusan gunung berapi dan aliran lava yang akan mengubah ratusan mil menjadi lautan api dan menghancurkan lingkungan sekte Yuhua, dia bisa saja merebut 9 pagoda emas itu dalam sekejap mata. Dia bahkan bisa menghancurkan puncak Tiandu dengan satu serangan pedang petir kekacauan yang hebat. Sekarang, dia memutus hubungan antara pagoda emas besar 9 istana dan garis lei sambil secara bersamaan menekan bumi yang mendidih. Fang Han, dasar pembuat onar. Kau masih berani kembali. Kau menyebabkan bencana besar bagi sekte Yuhua kami di tanah suci Linglong. Pemimpin sekte Tai mengeluarkan perintah pengejaran Dao Surgawi terhadapmu, dan sekarang tetua Guru Asiwis sedang mengadakan pertemuan dengan banyak tetua untuk memberi sanksi kepadamu. Setelah kembali, bukannya bersembunyi, kau malah berani bersikap sombong. Tiba-tiba, 2 garis cahaya keemasan melesat seperti kilat dari puncak yang jauh dan langsung turun ke puncak Tiandu. Melihat Fang Han menarik pagoda emas dan menekan garis lei, ekspresi mereka berubah drastis. Kedua cahaya keemasan ini tak lain adalah 2 master inti emas dan raksasa kecil berusia 1000 tahun, Wan Luo dan Ling Xiao. Di antara mereka, Wan Luo telah dikalahkan oleh Fang Han. Dia telah berlatih sihir Tao dengan susah payah, menerima bimbingan dari Guru Asiwis dan dukungan besar dari Hua Tiandu sehingga kekuatannya meningkat pesat. Meskipun dia masih berada di tingkat ke-7 kemampuan ilahi. Inti emas alam, inti emasnya kini memiliki beberapa kemampuan ilahi tambahan. Orang yang berteriak untuk memberikan sanksi kepada Fang Han justru adalah Wan Luo. Fang Han, ini provokasi. Kau melanggar peraturan sekte dan melampiaskan dendam pribadi. Apakah kau benar-benar ingin para tetua memberi sanksi padamu? Kau berani menghancurkan puncak seorang murid sejati. Tangan Ling Xiao berputar, dan ratusan pedang terbang tiba-tiba melesat keluar dari tangannya. Setiap pedang terbang bersinar dengan cahaya hijau, ini adalah pedang kayu ilahi Raja Hijau yang telah ia kembangkan dengan susah payah. Sementara itu, Wan Luo langsung melemparkan gerbang Luosheng. Sebuah portal besar berkedip dan bergeser dalam berbagai cara, menjulang di atas Fang Han. Bersamaan dengan itu, tubuh mereka terbang ke puncak Tiandu, mengirimkan inti emas mereka untuk mengerahkan seluruh upaya mereka dalam menekan pagoda emas besar 9 istana. Sebutir beras saja berani memancarkan cahaya? Fang Han mengulurkan telapak tangannya, dan ratusan pedang terbang yang telah dikirim Ling Xiao semuanya tertangkap di tangannya. Dengan sekali usap, semuanya langsung berubah menjadi masaki asal dan ditelan oleh seni pemakan agung miliknya. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan menarik napas. Di depan, gerbang Luosheng, gerbang Avici, muncul. Ki iblis bergulir dan menutupi langit, langsung menyedot gerbang Luosheng ke dalam, lalu menghilang tanpa jejak. Kau hanya peduli pada kultivasi harta karun sihir dan mengabaikan kemampuan ilahi bawaanmu sendiri. Aku melakukan ini untuk membantumu fokus. Pergi sana.
Mengenai masalah antara aku dan Hua Tiandu, bukan urusan orang kecil sepertimu untuk ikut campur. Hua Tiandu merebut labu 7 iblisku dulu, hari ini, aku merebut pagoda emas 9 istananya. Selama dia mengalahkanku, dia pasti akan mengambil kembali pagoda emas ini. Jika dia tidak bisa mengalahkanku, bahkan nyawanya pun akan hilang, mengapa dia peduli dengan satu set harta karun sihir murni yang? Pergi! Fang Han berteriak dengan lantang. Kedua master inti emas, Wan Luo dan Ling Xiao, merasakan guncangan di dada mereka seolah-olah mereka telah dihantam palu godam. Mereka memuntahkan darah dan jatuh dari langit, kilau inti emas mereka meredup. Fang Han mencibir dan mengibaskan lengan bajunya, dan kedua raksasa kecil inti emas berusia 1000 tahun ini langsung terlempar ke platform hukuman surgawi Sekte Yuhua oleh angin yang sangat kuat. Kemudian, dengan beberapa kali gerakan meraih berturut-turut, 9 pagoda emas besar itu sepenuhnya terpisah dari puncak Tiandu dan terbang ke lengan bajunya. Saat ia merebut pagoda emas 9 istana, seluruh puncak Tiandu tiba-tiba runtuh ke bawah. Sepertiga dari puncak itu benar-benar tenggelam ke dalam tanah, membuat puncak itu lebih pendek satu kepala penuh dibandingkan gunung-gunung lainnya. Ini adalah cara dia menggunakan kemampuan ilahinya untuk menekan gunung ke dalam bumi. Suara gemuruh. Istana-istana yang tak terhitung jumlahnya di gunung itu hancur. Puncak yang dibangun Hua Tiandu dengan teliti dan megah seperti istana kekaisaran tiba-tiba porak-poranda di mana-mana, seolah-olah telah dijarah oleh pasukan yang kacau. Fang Han, kakak senior, Hua Tiandu sedang mengasingkan diri, mengerahkan seluruh upayanya untuk menembus alam rahasia keabadian agar menjadi raksasa abadi. Dia tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Tetua guru, sesuai keinginanmu, pasti akan menyetujuimu, dia akan menyetujuimu. Fang Han, tunggu saja. Di mimbar hukuman surgawi, kedua ahli, Wan Luo dan Ling Xiao, meraung putus asa. Fang Han mendarat di platform hukuman surgawi. Menatap Wan Luo dan Ling Xiao seolah-olah mereka adalah dua anjing mati, nadanya dingin dan dia mencibir berulang kali, Tuan pengikut sesuka hati. Tuan pengikut sesuka hati berani memberi sanksi padaku. Aku akan membuatnya tahu apa artinya menginginkan kematian daripada hidup. Siapakah aku, Fang Han? Aku adalah murid sejati nomor 1 dari Sekte Yuhua, orang yang ditakdirkan untuk memimpin Sekte abadi ini di masa depan, pemimpin tertinggi Sekte Yuhua. Bahkan Tuan pengikut sesuka hati harus mematuhi pengaturanku, jika tidak, dia adalah pengkhianat Sekte. Apa? Tetua, Guru Asyuish adalah raksasa abadi, namun kau malah begitu sombong. Kau telah mengalami penyimpangan Qi, atau kau sudah benar-benar gila? Wan Luo awalnya ingin menggunakan tetua. Guru, sesuai keinginanmu, berusaha menekan Fang Han, tetapi mendengar dia mengucapkan kata-kata seperti membuat guru, sesuai keinginanmu, menginginkan kematian daripada hidup, terdengar seperti ucapan seseorang yang telah mengalami penyimpangan Qi. Tubuh Ling Xiao juga bergetar. Namun, Fang Han tahu apa yang dia lakukan. Guru Asyuish belum mencapai tahap kedua alam rahasia panjang umur, tubuh abadi. Sekarang dia memiliki pedang guntur kekacauan besar, pagoda 8 divisi, dan diagram mata air kuning, 3 harta karun sihir, ditambah Taoisme, seorang raksasa abadi yang telah memulihkan 80% kekuatannya, itu sudah cukup untuk mengalahkan Guru Asyuish. Dia bahkan bisa membunuhnya. Master Asyuish mungkin memiliki artefak Dao, tetapi dia pasti tidak akan memiliki artefak Dao kelas tinggi. Di masa jayanya, meskipun kekuatan Taoisme agak lebih rendah daripada Guru Asyuish, mereka berdua adalah raksasa abadi. Tak satu pun dari mereka akan takut pada yang lain. Jika Taoisme bertarung melawan Guru Asyuish sekarang, mereka mungkin harus bertarung selama beberapa hari dan malam sebelum pemenangnya dapat ditentukan. Guru yang berkuasa, kau benar-benar berani menyatukan Dewan Tetua untuk memberi sanksi padaku. Siapa yang memberimu keberanian? Siapa yang memberimu keberanian? Suruh Hua Tiandu keluar. Kau, guru, dan murid, kalian berdua keluar ke mimbar hukuman surgawi. Fang Han telah memperhitungkan semuanya sejak lama. Kembali ke Sekte Yuhua kali ini, dia akan menimbulkan kegemparan besar untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Berdiri di atas platform hukuman surgawi, dia menengadahkan kepalanya, menghirup Qi asal dalam-dalam, dan tiba-tiba mengeluarkan raungan dahsyat. Seketika itu juga, semua awan putih di langit sejauh ratusan mil hancur oleh gelombang suara. Lingkaran gelombang suara membentuk angin kencang yang menyebar, mencabut banyak sekali pohon besar. Seluruh istana surgawi Yuhua tampak bergetar berulang kali akibat teriakan itu. Pada saat itu, tepat sebelum Fang Han kembali ke Sekte Yuhua, di sebuah ruang pertemuan besar di dalam istana surgawi Yuhua, duduklah beberapa ratus tetua. Di antara mereka terdapat Master Inti Emas tingkat ke-7 kemampuan ilahi, raksasa kecil berusia 1000 tahun, ahli tingkat ke-8, ke-9, dan ke-10 kekuatan ilahi, dan bahkan raksasa abadi. Mereka semua adalah tokoh-tokoh terkenal dari Sekte Yuhua, penguasa di wilayah mereka masing-masing. Tetua transmisi keterampilan, tetua raja pengobatan, makam pedang, tetua, dan para ahli lainnya ada di antara mereka.
Bahkan, tetua hukuman surgawi, raksasa abadi itu, juga hadir. Di antara kelompok tetua ini, selain 3 tetua tingkat raksasa abadi, guru sesuai keinginanmu, tetua hukuman surgawi, dan Jiang Rouro, sebenarnya ada beberapa wajah asing lainnya yang juga merupakan raksasa abadi. Mereka jelas merupakan tokoh-tokoh yang telah bermeditasi secara terpencil selama 1000 tahun di dalam sekte Yuhua dan tidak pernah keluar. Saudara Askau keinginan, aku telah mengasingkan diri jauh di dalam istana surgawi Yuhua selama 1000 tahun. Sekarang adalah saat paling kritis dalam pemahamanku tentang tubuh abadi, namun kau malah memanggilku keluar hanya untuk menyetujui seorang murid dari alam rahasia kemampuan ilahi. Wajah raksasa abadi yang tidak dikenal itu tampak agak tidak senang. Saudara Daoling, mohon bersabar. Alam rahasia kemampuan ilahi ini murid bernama Fang Han bukanlah murid biasa, ia bahkan peduli dengan kelangsungan hidup sekte Yuhua kita. Saudara Dao Ling bukan hanya seorang tetua sekte Yuhua kita, tetapi juga memegang status wakil ketua sekte. Saat ini, ketua sekte adalah kakak senior. Feng Baiyu sedang mengasingkan diri untuk memahami misteri cermin Kaisar Surgawi. Aku telah memanggil kalian beberapa orang untuk memimpin masalah besar ini. Fang Han ini menyebabkan Taois Hun Tian secara pribadi mengeluarkan perintah pengejaran ke seluruh dunia, yang menyebabkan banyak ahli memburunya di seluruh negeri. Di luar sekte Yuhua kita, bahkan ada banyak ahli yang memata-matai kita. Ketika murid-murid kita keluar, mereka diawasi oleh banyak orang. Beberapa murid sekte luar bahkan telah menemukan teknik pencarian jiwa dari jalan iblis segera setelah mereka pergi, dan kita bahkan tidak dapat melacaknya. Apakah menurut kalian masalah ini serius atau tidak? Guru, Asiwis, tersenyum sinis. Itulah sebabnya aku memulai pertemuan Dewan Tetua ini dan mengundangmu, wakil ketua sekte, untuk menggunakan kekuasaanmu dan sepenuhnya melegitimasi Fang Han. Apa? Pemimpin sekte Tai sendiri mengeluarkan perintah pengejaran Dao Surgawi? Kita telah mengasingkan diri selama 1000 tahun, dan karakter seganas itu benar-benar muncul di antara murid sekte Yuhua? Apa yang sebenarnya dia lakukan? Bahkan Taois Hun Tian pun marah? Kalian harus tahu, Taois Hun Tian adalah kakak senior dari Yang Mulia Abadi Linglong. Kekuatan sihirnya tak terbatas, dan dia dapat menghancurkan langit dan bumi hanya dengan sekali gerakan telapak tangannya. Ketika aku berkelana saat itu, orang ini sudah terkenal di seluruh dunia, dan kultivasinya bahkan di atas pemimpin sekte tertinggi. Raksasa abadi yang dipanggil, Daoling, oleh guru pengatur keinginan gemetar seluruh tubuhnya setelah mendengar kata-kata guru pengatur keinginan. Beberapa, wakil ketua sekte, lainnya juga dipenuhi dengan keheranan. Mereka tentu memahami implikasi dari perintah pengejaran Dao Surgawi yang dikeluarkan secara pribadi oleh Taois Hun Tian. Secara logis, sekuat apapun sosok di alam rahasia kemampuan ilahi atau seberapa besar kekacauan yang mereka timbulkan, mereka seharusnya tidak menarik perhatian raksasa abadi dari alam rahasia keabadian. Kedua pihak sama sekali tidak berada pada tingkat eksistensi yang sama. Seolah-olah, seberapapun banyaknya semut yang berlarian, manusia tidak akan memperhatikan mereka. Beberapa raksasa abadi berwajah asing yang hadir semuanya adalah wakil ketua sekte, murid sejati dari 1000 tahun yang lalu. Setelah naik ke alam rahasia panjang umur, status mereka meningkat, dan mereka menjadi kandidat untuk menggantikan Feng Baiyu. Status mereka sangat tinggi, jauh di atas tetua biasa. Meskipun kultivasi para wakil ketua sekte ini sama dengan Master Asiwish, semuanya berada di tingkat pertama alam rahasia panjang umur, alam panjang umur 1000. Selama mereka berhasil menembus ke tubuh abadi di alam itu, posisi pemimpin sekte pasti akan menjadi milik mereka begitu Feng Baiyu turun tahta. Individu-individu ini semuanya telah naik dari peringkat murid sejati dan merupakan tokoh-tokoh yang sangat arogan dan melanggar hukum yang mendominasi dunia 1000 tahun yang lalu. Jika Fang Han, Hua Tiandu, Fang Qingsui, dan Meng Xiaobai memasuki alam rahasia panjang umur dan menjadi wakil ketua sekte, mereka akan bersaing dengan mereka untuk posisi pemimpin sekte. Fang Han ini hanya membunuh 2 murid inti emas dari sekte Tai dan kemudian mempersembahkan mereka sebagai hadiah ulang tahun kepada Yang Mulia Abadi Linglong, kata tetua. Hukuman surgawi berkata dingin, bagaimana menurutmu, Wang Daoling, Yi Jianqiu, Chen Tianxia? Kalian bertiga tidak memiliki prestise seperti ini di masa lalu, bukan? Sekarang Guru Asiwish benar-benar ingin memberi sanksi kepada murid yang begitu menjanjikan. Aku tidak setuju. Bagaimana pendapat kalian? Haha, sungguh dominasi. Membunuh sekte Tai, murid inti emas untuk dipersembahkan kepada Yang Mulia Abadi Linglong, mengesankan. Aku bahkan mengagumi keberanian seperti itu. Guru Asiwish, jika seorang murid sejati dari sekte Yuhua kita tidak memiliki sedikit pun aura pembunuh, bagaimana mereka bisa memimpin sekte besar? Jika dia seorang pengecut, aku bahkan tidak akan repot-repot bersaing dengannya untuk posisi pemimpin sekte, aku hanya akan menebasnya dengan pedang dan selesai. Seorang pria paruh baya berbaju putih berbicara. Sebuah pedang lembut melilit pergelangan tangannya seperti gelang, berkilauan dengan cahaya. Pria ini bernama Yi Jianqiu, juga seorang wakil ketua sekte.
1000 tahun yang lalu, dia adalah seorang ahli yang bahkan lebih terkenal daripada Hua Tiandu di antara murid sejati Sekte Yuhua. Namun, setelah naik menjadi raksasa abadi, dia mengasingkan diri selama 1000 tahun, dan sekarang tidak ada satupun murid di Sekte Yuhua yang mengenal orang seperti itu. Di kalangan dalam dan luar Sekte Yuhua, termasuk para murid sejati, umur para ahli di tingkat kelima kemampuan ilahi, alam makhluk surgawi, tidak mencapai 1000 tahun. Bagi para ahli biasa, 1000 tahun bisa berarti berlalunya banyak generasi. Yi Jianqiu, kau benar. Sebagai murid sejati Sekte Yuhua, seseorang harus kejam. Jika tidak, bahkan jika mereka menjadi ketua sekte, mereka tidak akan mampu mengintimidasi orang lain, kata wakil ketua sekte raksasa lainnya yang tinggi dan kurus, Chen Tianxia. Jika anak ini naik menjadi raksasa abadi, aku sebenarnya ingin berlatih tanding dengannya. Setelah 1000 tahun mengasingkan diri, temperamenku telah jauh lebih tenang, dan gairahku memudar. Ngomong-ngomong, Guru Asyuish, bagaimana pengasingan Hua Tiandu? Meskipun dia juniorku, dia selalu menjadi pesaing potensialku. Pasti ada batas untuk pembantaian. Hua Tiandu telah memperoleh pil penciptaan kehidupan. Dia bisa menembus alam rahasia panjang umur dan mencapai tubuh abadi kapan saja. Ketika saat itu tiba, dia tentu akan bersaing dengan kalian semua. Lebih jauh lagi, dia telah memberikan jasa besar dengan memenangkan Sekte Tai dan mengamankan kontrak pernikahan dengan murid sejati nomor 1 mereka, reinkarnasi Dewa Air, Yan Shui. Ini telah mendapat persetujuan bulat dari Tetua Agung, dan mereka telah mengizinkan kakak senior Feng Baiyu akan mengajarinya Dao Yin yang vakum. Saya kira kalian semua mengerti maksudnya. Selain itu, sejak anak laki-laki bernama Fang Han ini masuk ke Sekte Yuhua saya, dia belum pernah mempelajari teknik kultivasi ortodoks sekte kita, semuanya adalah kemampuan ilahi jalur iblis. Jelas bahwa pemimpin sekte tertinggi dan Tetua Agung bermaksud memperlakukannya sebagai orang luar. Jika dia dibiarkan terus seperti ini, cepat atau lambat dia akan membawa bencana besar bagi Sekte Yuhua kita. Jika kita tidak memberinya sanksi sedikit pun, dia akan berpikir dia benar-benar bisa menjadi pemimpin Sekte Yuhua saya di masa depan. Guru Asyuish melambaikan tangannya dengan ringan, menganalisis situasi kata demi kata, menyebabkan ekspresi para wakil ketua sekte ini secara bertahap berubah. Meskipun para wakil ketua sekte ini juga berharap untuk naik ke posisi ketua sekte tertinggi, setelah 1000 tahun mengasingkan diri, mereka masih belum berhasil menembus ke tingkat kedua, tubuh abadi. Mereka tahu betapa sulitnya mencapai tubuh abadi ini. Pemimpin sekte tertinggi dari sekte besar setidaknya harus berada di alam tubuh abadi untuk memegang posisi tersebut. Alasannya bukan karena hal lain selain karena tidak mudah untuk mati, bahkan setelah berubah menjadi abu, seseorang dapat pulih. 3000 tahun yang lalu, Feng Baiyu tiba-tiba mencapai tingkat tubuh abadi dan kemudian merebut posisi pemimpin sekte. Jika Hua Tiandu memperoleh tubuh abadi, maka para wakil ketua sekte ini pada dasarnya tidak akan memiliki kemungkinan untuk naik ke posisi tinggi. Lebih jauh lagi, para Tetua Agung dan Feng Baiyu yang mengajarkan Dao Yin yang vakum kepada Hua Tiandu jelas-jelas sedang mempersiapkannya sebagai penerus pemimpin sekte. Tubuh abadi tidak mudah ditembus. Jika Hua Tiandu bisa menembusnya, aku tentu akan mengundurkan diri dari posisi wakil ketua sekte dan tidak akan bersaing dengannya, kata Wang Daoling dengan tenang. Namun, seperti yang dikatakan Guru Asyuish, anak muda Fang Han ini belum pernah mengkultivasi kemampuan ilahi Sekte Yuhua kita, jadi dia jelas bukan murid ortodoks Sekte Yuhua kita. Karena telah menyebabkan kekacauan sebesar ini, dia memang perlu diberi peringatan. Tapi itu tidak boleh terlalu berlebihan. Mari kita diskusikan peringatan seperti apa yang harus kita berikan kepadanya. Aku tidak akan memberikan pendapat apapun, aku tidak setuju maupun keberatan. Namun, jika anak laki-laki Fang Han ini kembali, aku ingin melihat sendiri seberapa kuat kultivasinya sebenarnya. Yi Jianqiu, wakil ketua sekte, menjentikan jarinya. Aku merasakan hal yang sama, ungkap Chen Tianxia. Saya setuju dengan pemberian sanksi kepada Fang Han. Dia membuat terlalu banyak keributan kali ini, sehingga merepotkan Sekte Yuhua kita. Murid-murid akan melakukan perjalanan, seorang tetua tingkat ke-10 kemampuan ilahi mengangkat tangannya. Saya juga setuju. Sedikit pukulan telak akan bagus. Seketika itu juga, beberapa tetua dengan status tinggi dan posisi penting di Sekte Yuhua menyatakan persetujuan mereka, dengan jelas mendukung faksi Hua Tiandu. Guru, sesuai keinginanmu, mengangguk puas. Kali ini, dia menyebarkan berita tentang Hua Tiandu yang diajari, seni Yin yang agung, yang segera menyebabkan banyak tetua sekte mengubah pikiran mereka. Lagi pula, alam Hua Tiandu sudah jauh lebih tinggi daripada Fang Han, dan dia memiliki perjanjian pernikahan dengan Yan Shui dari Sekte Tai. Serangkaian berita ini semuanya menunjukkan bahwa Hua Tiandu ditakdirkan untuk menjadi pemimpin sekte. Terlebih lagi, Sekte Tai bahkan telah mengeluarkan perintah pengejaran Dao Surgawi. Mungkinkah ini adalah pemimpin Sekte Tai,
Taois Hun Tian, yang membantu Hua Tiandu? Di bawah tren yang berlaku tersebut, banyak tetua yang bimbang dan telah mengamati secara diam-diam kini condong ke arah Hua Tiandu. Asyiwish Master telah menarik cukup banyak pendukung dengan langkah ini. Aku tidak setuju untuk memberi sanksi kepada Fang Han, Jiang Rouro tiba-tiba angkat bicara. Lagi pula, Guru Asyiwish, tingkahmu yang melompat-lompat beberapa hari terakhir ini tidak lain hanyalah upaya membangun momentum untuk Hua Tiandu, namun tanpa disadari kau menghancurkan keseimbangan sekte Yuhuaku. Tidakkah kau takut bahwa setelah Fang Han kembali, dia akan menimbulkan masalah besar? Dengan kekuatannya saat ini, aku khawatir hanya sedikit orang yang mampu menekannya. Jiang Rouro, omong kosong macam apa itu? Fang Han? Tidak ada yang bisa menundukkannya? Dia, bagaimanapun juga, hanyalah seorang tokoh di alam rahasia kemampuan ilahi, seorang kultivator biasa, bukan raksasa abadi. Ketika dia kembali, jika dia benar-benar memberontak, aku akan membuatnya tahu seperti apa raksasa abadi itu. Kultivasi alam rahasia keabadian bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh alam rahasia kemampuan ilahi. Ekspresi marah muncul di wajah Tuan Asyiwish, dan bersamaan dengan itu, dia membanting telapak tangannya ke meja. Tepat pada saat dia membanting meja, seluruh istana surgawi Yuhua tiba-tiba sedikit bergetar, dan serangkaian raungan bergema dari luar. Tuan Asyiwish, siapa yang berani memberi sanksi padaku? Siapa yang berani? Kau dan Hua Tiandu, kalian berdua keluar. Pergi ke platform hukuman surgawi. Terserah Anda, Tuan. Siapa yang memberi Anda keberanian seperti itu? Siapa yang memberimu keberanian? Teriakan demi teriakan, awalnya agak tidak jelas, tetapi semakin lama semakin keras dan jelas. Itu jelas suara Fang Han. Apa? Fang Han kembali? Di bawah perintah pengejaran Dao Surgawi, bocah Fang Han ini benar-benar berhasil kembali ke sekte Yuhua dengan lancar. Suara apa ini? Apa yang ingin dia lakukan? Beraninya dia melakukan itu? Apakah dia sudah gila dan mengalami penyimpangan Qi? Beraninya dia membentak Guru Asyiwish seperti itu? Setelah beberapa tarikan napas, semua tetua di ruang pertemuan mendengar suara arogan dan sombong itu dengan jelas. Mereka semua berdiri serentak, dan ekspresi ketiga, Wakil Ketua Sekte, Wang Daoling, Yi Jianqiu, dan Chen Tianxia, juga tiba-tiba berubah saat mereka menatap Guru Asyiwish. Fang Han ini sungguh mengesankan. Keangkuhannya tak terbatas. Lebih angkuh daripada tokoh-tokoh teratas dari jalur iblis. Lebih angkuh daripada kita dulu. Yi Jianqiu mengacungkan jempol, lalu tubuhnya melesat ke depan, berubah menjadi seberkas cahaya pelangi saat ia terbang keluar. Ayo, kita lihat apa sebenarnya yang diandalkan Fang Han ini. Chen Tianxia dan Wang Daoling juga terbang keluar. Kekuatan sihir mereka yang dahsyat bergetar, menciptakan riak di udara. Anak laki-laki ini sudah gila. Di bawah pengawasan ketat banyak tetua, wajah Guru Asyiwish memerah padam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sebagai raksasa abadi, Fang Han akan berani memperlakukannya seperti ini begitu dia kembali, bahkan bertanya siapa yang memberinya keberanian. Kata-kata seperti itu adalah penghinaan terang-terangan. Bagaimana mungkin dia bisa menahan ini? Seketika itu juga, dia menghentakkan kakinya, seluruh tubuhnya mengeluarkan suara berderak saat banyak hantu memancar keluar, dan kemudian dengan gelombang tiba-tiba, dia langsung menghilang. Seni hantu terbang tai? Sepertinya guru sesuai keinginanmu benar-benar marah. Jiang Rouro terkikik sambil menghadap tetua. Hukuman surgawi. Ayo, kita keluar dan lihat juga. Fang Han ada di platform hukuman surgawi, kata tetua. Hukuman surgawi berkata dengan tenang, Tuan Asyiwish bagaimanapun juga adalah raksasa abadi. Aku tidak tahu mengapa Fang Han memprovokasinya begitu dia kembali. Mungkinkah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk menghadapi raksasa abadi? Tetapi bahkan para ahli seperti Yan Shui dan Fen Qingying hanya mampu lolos dari tangan raksasa abadi. Ayo kita pergi, kita akan tahu begitu kita melihatnya. Para tetua yang telah membahas pemberian sanksi kepada Fang Han semuanya terbang keluar dari istana surgawi Yuhua secara berkelompok, tiba di sekitar platform hukuman surgawi. Cahaya berkelap-kelip, dan gelombang kekuatan tirani melonjak, mengungkapkan kemampuan ilahi yang luas dari para ahli yang tak tertandingi ini. Guru Asyiwish memang telah mengerahkan banyak usaha kali ini, mengumpulkan hampir semua elit sekolah, para tetua yang memiliki kekuatan besar, dan bahkan memanggil ketiga wakil ketua sekte. Dia melakukan ini untuk mengambil kesempatan, memberi sanksi, kepada Fang Han. Dalam perhitungannya, dia saat ini berada di posisi dominan. Meskipun Fang Han jelas tahu bahwa dialah yang berada di balik rencana tersebut, Fang Han tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa sangka bahwa begitu Fang Han kembali, dia akan langsung menyerangnya? Ini benar-benar di luar dugaannya. Tetua Rui, kau akhirnya keluar? Fang Han. Kepala iblis ini Fang Han, dia memulai pembantaian di puncak Tiandu begitu dia kembali. Dia secara paksa memutus urat bumi dan merebut pagoda emas besar 9 istana. Kemudian dia melukai kami berdua, kau harus mencari keadilan untuk kami. Kau tidak bisa membiarkan kepala iblis ini terus merajalela di sekte Yuhua kita. Fang Han, kau sudah jatuh ke jalan iblis, tahukah kau?
Para tetua, mohon carikan keadilan untuk kami. Melihat kemunculan banyak tetua, terutama wajah pucat guru Asyuish, kedua guru inti emas, Wan Luo dan Ling Xiao, sangat gembira. Mereka segera terbang dan berbicara dengan suara penuh kebencian. Fang Han, apa yang kau lakukan? Apakah kau berniat mengkhianati sekte Yuhuaku? Sang guru, atas keinginanmu, berjalan dengan langkah naga dan gerak cepat harimau, langsung melangkah ke platform hukuman surgawi. Wajahnya dipenuhi niat membunuh, dan aura pembunuh yang tak terselubung menyelimuti Fang Han, matanya dipenuhi keganasan. Orang tidak bisa menyalahkannya, dengan martabat seorang raksasa abadi yang ditantang seperti ini, tidak seorang pun akan sanggup menanggungnya. Alam rahasia keabadian. Raksasa abadi. Setiap kata mengandung bobot yang sangat besar, berdiri tinggi di atas dan memberi para kultivator rasa superioritas yang tak berujung. Mereka yang berada di alam rahasia kemampuan ilahi hanya bisa memandang dengan kagum. Bahkan jika seorang raksasa abadi membunuh seluruh keluarga seorang ahli alam rahasia kemampuan ilahi, yang terakhir hanya bisa menelan rasa dendamnya. Itu seperti seorang kaisar mengeksekusi seluruh keluarga seorang pejabat, keturunan pejabat yang menjadi yatim piatu hanya bisa bertahan dalam diam dan tidak bisa membalas dendam. Perbedaan kekuatan itu sangat besar. Oleh karena itu, guru, sesuai keinginanmu, merasa bahwa tidak peduli bagaimana dia mempermainkan Fang Han, tidak akan ada masalah. Namun kini, tampaknya telah terjadi kecelakaan. Hua Tiandu pernah mengambil labu 7 iblisku, dan kali ini aku membalas budi dengan mengambil pagoda emas besar 9 istananya. Tuan Asyuish, Anda benar-benar mengumpulkan para tetua untuk menyetujui saya? Bagus, sangat bagus. Siapa yang memberi Anda keberanian? Di mana Hua Tiandu? Panggil dia, aku akan menyelesaikan perselisihanku dengannya sekali dan untuk selamanya hari ini. Aku tidak mau repot-repot menunggu 6 atau 7 tahun. Fang Han menyipitkan matanya, melihat kemunculan banyak tetua, terutama wajah pucat guru Asyuish, kedua guru inti emas, Wan Luo dan Ling Xiao, sangat gembira. Mereka segera terbang dan berbicara dengan suara penuh kebencian. Fang Han, apa yang kau lakukan? Apakah kau berniat mengkhianati sekte Yuhuaku? Sang guru, atas keinginanmu, berjalan dengan langkah naga dan gerak cepat harimau, langsung melangkah ke platform hukuman surgawi. Wajahnya dipenuhi niat membunuh, dan aura pembunuh yang tak terselubung menyelimuti Fang Han, matanya dipenuhi keganasan. Orang tidak bisa menyalahkannya, dengan martabat seorang raksasa abadi yang ditantang seperti ini, tidak seorang pun akan sanggup menanggungnya. Alam rahasia keabadian. Raksasa abadi. Setiap kata mengandung bobot yang sangat besar, berdiri tinggi di atas dan memberi para kultivator rasa superioritas yang tak berujung. Mereka yang berada di alam rahasia kemampuan ilahi hanya bisa memandang dengan kagum. Bahkan jika seorang raksasa abadi membunuh seluruh keluarga seorang ahli alam rahasia kemampuan ilahi, yang terakhir hanya bisa menelan rasa dendamnya. Itu seperti seorang kaisar mengeksekusi seluruh keluarga seorang pejabat, keturunan pejabat yang menjadi yatim piatu hanya bisa bertahan dalam diam dan tidak bisa membalas dendam. Perbedaan kekuatan itu sangat besar. Oleh karena itu, guru, sesuai keinginanmu, merasa bahwa tidak peduli bagaimana dia mempermainkan Fang Han, tidak akan ada masalah. Namun kini, tampaknya telah terjadi kecelakaan. Hua Tiandu pernah mengambil labu 7 iblisku, dan kali ini aku membalas budi dengan mengambil pagoda emas besar 9 istananya. Tuan Asyuish, Anda benar-benar mengumpulkan para tetua untuk menyetujui saya? Bagus, sangat bagus. Siapa yang memberi Anda keberanian? Di mana Hua Tiandu? Panggil dia, aku akan menyelesaikan perselisihanku dengannya sekali dan untuk selamanya hari ini. Aku tidak mau repot-repot menunggu 6 atau 7 tahun. Fang Han menyipitkan matanya, menatap tajam ke arah guru Asyuish, sama sekali mengabaikan niat membunuh yang sangat kuat yang terpancar dari raksasa abadi ini. Setelah mengalami pertempuran dengan Kaisar Dewa Hentian, dia sama sekali tidak takut pada raksasa abadi biasa. Terlebih lagi, raksasa abadi dari sekte Yuhua dengan tubuh abadi saat ini sedang memurnikan cermin Kaisar Surgawi di kedalaman ruang waktu untuk menghadapi pasukan ras ilahi. Bagaimana mungkin mereka punya waktu untuk mempedulikan dendam pribadi antara Hua Tiandu dan Fang Han? Guru Asyuish menghitung bahwa dia bisa menekan Fang Han, dan sekarang Fang Han juga menghitung bahwa dia bisa menekannya. Bagaimana statusmu bisa dibandingkan dengan Hua Tiandu? Dia saat ini sedang berkultivasi di kedalaman ruang waktu istana Surgawi Yuhua. 1 hari di luar sama dengan 1 bulan di dalam, waktu sangat berharga, jadi bagaimana mungkin dia punya waktu untuk berurusan denganmu? Kukatakan padamu, dia sudah diajari Dao Yin yang vakum oleh pemimpin sekte tertinggi. Feng Baiyu. Apa kau tahu apa artinya itu? Apa kau pikir posisi pemimpin sekte adalah milikmu? Kau sedang melamun. Guru Asyuish berkata dengan garang, kebetulan saja aku ingin memberi sanksi padamu. Dengan tingkah lakumu yang gila saat ini, tidak perlu diskusi lebih lanjut. Hukuman surgawi, Jiang Rouro, lihat, apakah anak ini sudah kehilangan akal sehatnya? Fang Han, apa yang ingin kau katakan?
Lebih tua hukuman surgawi berkata kepada Fang Han. Aku tak punya apa-apa untuk dikatakan. Fang Han terkekeh, Guru Asiwis, jika Anda ingin memberi sanksi kepada saya, Anda harus melihat apakah Anda memiliki kekuatan. Di sekte Yuhua kami, kekuatan berbicara untuk segalanya. Karena Hua Tiandu tidak mau keluar dan Anda menghalangi saya untuk menyelesaikan masalah pribadi saya dengannya, maka Anda adalah musuh saya. Saya akan menangkap Anda secara langsung dan kemudian memaksa Hua Tiandu untuk keluar. Apa? Kau akan menangkapku? Mendengar ini, guru sesuai keinginanmu tidak dapat lagi menahan amarah di hatinya. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kekuatan yang tak tertahankan menghantam Fang Han. Di dalam kekuatan besar ini, sebuah rui hitam muncul, dengan naga dan harimau mengaum di atasnya. Ini adalah kemampuan ilahi yang dia kembangkan, transformasi sesuai keinginan Tai. Itu tidak hanya sangat kuat tetapi juga selalu berubah. Rui hitam raksasa itu menghantam langsung ke arah Fang Han, jelas merupakan serangan yang mematikan. Berhenti! Tetua hukuman surgawi berteriak dan hendak ikut campur. Tetua hukuman surgawi, jangan ikut campur. Biarkan aku melihat kemampuan ilahi guru sesuai keinginanmu. Aku ingin melihat seberapa hebat kemampuan raksasa abadi ini sehingga berani memberiku sanksi. Fang Han tiba-tiba membuat gerakan meraih. Telapak tangannya, yang memiliki setengah tubuh abadi, memancarkan ki asal yang tirani, langsung menghalangi kemampuan ilahi Guru Asiwis. Kemudian dia berteriak, Tetua, Guru Asiwis sengaja menghalangi pembalasanku. Bahkan raksasa abadi pun tidak akan berani menghentikanku. Aku keluar dari tanah berkah Linglong dan bertemu dengan ordo pengejar Dao Surgawi, banyak raksasa abadi memburuku, dan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Fang Han, kau sedang mencari kematian. Kemampuan ilahi Master Asiwis diblokir oleh Fang Han, terasa seberat gunung dan mustahil untuk ditembus. Dia diam-diam terkejut, tetapi ini hanyalah uji coba, banyak kartu andalannya belum digunakan. Dia juga belum menggunakan harta karun sihir apapun. Dia masih percaya bahwa begitu dia mengeluarkan metode sebenarnya, Fang Han tidak akan mampu menandinginya. Banyak pikiran berkecamuk di benaknya dalam sekejap, dan mana di tubuhnya berubah berulang kali. Guru Asiwis membuka mulutnya dan meludah, lalu cahaya putih melesat keluar. Dengung. Tanpa peringatan apapun, cahaya putih ini menusuk ke arah ruang di antara alis Fang Han. Jurus pamungkas sekte Yuhua, terkenal di seluruh langit dan telah membunuh iblis langit yang tak terhitung jumlahnya, metode pembunuhan instan agung. Metode pembunuhan instan agung sudah cukup untuk mengejutkan langit dan menggerakkan para dewa, terutama ketika dieksekusi oleh raksasa abadi. Guru Asiwis sudah tahu bahwa Fang Han telah mengkultivasi setengah tubuh abadi, jadi dia tidak mencoba menebas tubuhnya tetapi malah membidik langsung ke kepalanya. Cahaya putih yang dimuntahkannya adalah seberkas, ki pedang emas agung kebebasan, yang telah dia sempurnakan selama ribuan tahun menggunakan esensi 5 logam. Energi itu sangat terkonsentrasi, hampir tidak berbeda dengan serangan dari artefak Dao. Orang seperti apa dia? Seorang raksasa abadi. Kemampuan ilahi apapun di tangannya akan mengalami peningkatan kekuatan yang sangat besar. Saat ini, bahkan raksasa abadi lain yang menghadapi serangan seperti itu dari metode pembunuhan instan agung harus sangat berhati-hati, jika terkena, mereka akan terluka parah atau bahkan mati. Namun, mengingat statusnya sebagai raksasa abadi, menggunakan metode pembunuhan instan untuk menyergap murid sejati di alam rahasia kemampuan ilahi sungguh merendahkan martabatnya. Disinilah letak kekejamannya. Karena tahu bahwa Fang Han sangat sulit dihadapi, dia memutuskan untuk langsung menghabisinya agar terhindar dari masalah lebih lanjut. Siapa sangka, tepat saat jurus pamungkas pembunuh instan itu mencapai ruang di antara alis Fang Han tiba-tiba menghilang. Kecepatannya melebihi kecepatan jurus pamungkas pembunuh instan. Jantung Asiwis Master berdebar kencang, dan pikirannya berdengung. Dia merasakan niat membunuh yang kuat di belakangnya. Dia terkejut dan buru-buru berbalik untuk menyerang dengan pukulan. Kedua kepalan tangan bertabrakan, menciptakan riak dan meledakkan gelombang mana yang dahsyat. Seluruh platform hukuman surgawi bergetar, dan lempengan istana hukuman surgawi mengeluarkan suara retakan. Tuan yang bertindak sesuai keinginanmu. Tampaknya mana Anda memang sangat kuat, sampai-sampai mampu lolos dari pukulan saya ini. Apa kau pikir metode pembunuh instan agung bisa menyergapku? Sejujurnya, bahkan jika mengenai kepalaku, kau tidak akan mampu menembus pertahanan tubuh fisikku. Aku sudah mengkultivasi setengah tubuh abadi. Setelah benturan pukulan, tubuh Fang Han berkelebat dan melayang di udara. Kakinya berdiri kokoh di alam hampa saat dia menatap dingin ke arah Guru Asiwis, sementara dalam hatinya, dia menghitung kekuatan yang baru saja dia uji. Raksasa abadi bukanlah sosok yang bisa dianggap remeh, dan raksasa abadi dari sekolah abadi yang agung bahkan lebih tidak bisa dianggap remeh lagi. Sosok seperti Guru Asiwis memiliki fondasi yang jauh lebih dalam daripada Taoist Long atau Taoist Mu. Dia juga memiliki lebih banyak harta karun sihir, tidak seperti Taoist Long dan Taoist Mu, yang hanya memiliki artefak Dao tingkat rendah yang telah mereka sempurnakan sendiri.
Ketika pukulan Fang Han mengenai dekat Ashiwish Master, dia merasa seolah-olah ada harta karun sihir di dalam tubuh lawannya yang menyebabkan kekuatannya terdistorsi dan bergeser ke samping. Kekuatannya berliku-liku 9 kali dan berbelok 18 kali, sangat melemah. Hal ini pasti disebabkan oleh artefak Dao yang sangat kuat. Dan itu jelas bukan artefak Dao kelas rendah, kemungkinan besar itu adalah artefak Dao kelas menengah. Di tangan seorang raksasa abadi, kekuatan artefak Dao dapat dilepaskan sepenuhnya hingga tingkat yang luar biasa karena seorang raksasa abadi dapat mengekstrak ki yang murni dari ki spiritual alam abadi. Artefak Dao yang diresapi dengan ki yang murni bagaikan seseorang yang telah meminum pil obat yang membuat mengamuk, menjadi sangat ganas. Meskipun ia yakin bisa mengalahkan guru Ashiwish, Fang Han telah menguji dan menemukan bahwa ia kemungkinan besar harus membayar harga yang mahal, dan itu tidak akan terselesaikan dengan cepat. Luar biasa! Bahkan metode pembunuhan instan pun tak bisa berbuat apa-apa pada anak ini. Kulturisasi anak ini sungguh menakutkan. Umurnya mungkin mendekati 10.000 tahun. Kita bahkan belum mengkultivasi setengah dari tubuh abadi, bagaimana dia bisa berhasil? Serangan mendadak guru Ashiwish dengan metode pembunuhan instan agung bahkan tidak berhasil. Sampai tingkat mana kultivasi anak ini telah mencapai? Apakah ini masih kekuatan yang dapat ditampilkan di alam rahasia kemampuan ilahi? Hukuman surgawi, apakah kau melihat dengan jelas? Seandainya guru sesuai keinginanmu tidak bergantung pada artefak Dao tingkat menengah, diagram 9 tikungan sungai kuning di tubuhnya untuk mendistorsi serangan mana apapun, dia pasti sudah menderita barusan. Jiang Rouro tiba-tiba mengirimkan transmisi suara kepada tetua. Hukuman surgawi, kekuatan anak laki-laki ini, bukan berbicara tentang alamnya tetapi hanya kekuatannya, sudah tidak kalah dengan kekuatan kita. Aku melihatnya dengan jelas. Anak laki-laki ini telah mencapai tingkat ke-9 kemampuan ilahi, tahap patung Dharma langit dan bumi. Terlebih lagi, dia telah menguasai seni asal agung hingga batasnya, dengan 9 lautan kesadaran agung. Aku juga mendengar dia menguasai 90 jenis kemampuan ilahi dan memperoleh 3 kemampuan ilahi tertinggi di pesta ulang tahun yang mulia abadi. Aku hanya terkejut, dengan 93 jenis kemampuan ilahi, bahkan aku tidak memiliki sebanyak itu, ki asal yang dibutuhkan saat memadatkan patung Dharma langit dan bumi bukanlah sedikit. Mengapa dia memadatkannya begitu cepat? Namun, dia belum menunjukkan patung Dharma langit dan buminya. Aku benar-benar ingin melihat jenis patung Dharma langit dan bumi seperti apa yang akan dia sempurnakan. Lebih tua hukuman surgawi juga terkejut. Dia paling tahu berapa banyak variasi dan seberapa cepat reaksi yang dibutuhkan agar metode pembunuhan instan agung milik guru Ashiwish gagal menyergap Fang Han. Pertukaran pukulan ini membuat banyak raksasa abadi terkejut. Tentu saja, yang paling terkejut adalah Ashiwish Master. Di dalam pikiran Ashiwish Master, badai seperti tanah longsor atau tsunami sedang berkecamuk. Dia sebenarnya merasakan sedikit rasa takut terhadap kekuatan Fang Han. Serangan mendadaknya dengan seni agung pembunuh instan bahkan tidak berhasil melukai sehelai rambut pun pada lawannya, sebaliknya, dia malah diserang balik. Jika bukan karena harta karun, diagram 9 tikungan sungai kuning, yang ada padanya, dia mungkin akan mengalami kekalahan. Terlebih lagi, ia merasa bahwa di dalam pukulan Fang Han terkandung kekuatan seluas lautan bintang. Kekuatan itu mengandung nyanyian Buddha yang tak terhitung jumlahnya dan ratapan miliaran iblis. Dua kekuatan ekstrim kebaikan dan kejahatan ini menyerbu indera ilahinya, memberinya sensasi yang sangat tidak nyaman hingga ia ingin muntah. Yang lebih hebat lagi adalah Fang Han belum menggunakan diagram mata air kuning. Senjata jalur iblis ini memiliki kekuatan penangkal yang sangat kuat. Guru Ashiwish bahkan pernah mendengar bahwa diagram mata air kuning dapat mewujudkan gerbang Avicii dan jembatan ketidakberdayaan. Meskipun belum memulihkan kekuatan iblis tertinggi dari artefak Dao tingkat tertinggi, kekuatannya setara dengan artefak Dao tingkat tinggi. Tapi untungnya, anak ini belum menjadi raksasa abadi. Dia tidak bisa mengekstrak yang murni dari ki spiritual alam abadi untuk membakar dan melepaskan kekuatan sejati artefak Dao. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Jika aku ingin membunuhnya, aku bisa menggunakan beberapa kemampuan ilahi tertinggi yang menghabiskan umur. Aku punya jurus bernama Seni Panjang Umur Langit dan Bumi. Jurus ini menghabiskan 1000 tahun kehidupan dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Aku belum pernah menggunakannya sebelumnya. Fang Han ini sangat menakutkan, jika dia dibiarkan terus tumbuh, dia pasti akan menjadi sumber masalah besar cepat atau lambat. Mengapa aku tidak? Kilatan mau terpancar di mata Ashiwish Master, menunjukkan ekspresi keinginan untuk mencoba. Apakah guru Ashiwish Master ini benar-benar ingin mempertaruhkan nyawanya? Sebaiknya aku saja yang mengerahkan seluruh kekuatanku, memanggil Taoisme, pagoda 8 divisi, diagram mata air kuning, dan pedang guntur kekacauan besar, dan menghancurkan serta menindasnya sampai mati dalam satu pukulan. Begitu Fang Han melihat tatapan guru Ashiwish, dia tahu raksasa abadi ini telah bertekad untuk membunuhnya dengan cara apapun. Sepanjang hidupnya, dia paling takut dengan tatapan seperti ini. Bagi orang seperti itu, hanya ada satu solusi,
Bunuh dia. Pastikan jiwa dan tubuhnya benar-benar musnah. Serang duluan untuk mendapatkan keuntungan, atau serang terlambat dan tanggung akibatnya. Namun, membunuh tetua agung seperti ini, terutama yang setara dengan raksasa abadi, akan menyebabkan kegemparan di dalam sekte yang tidak kalah dahsyatnya dengan jungkir baliknya dunia. Bahkan tetua agung yang berkultivasi di kedalaman ruang waktu pun akan waspada. Makhluk sekuat Hun Tian dalam kepercayaan Taoisme akan muncul untuk ikut campur. Akan sangat sulit untuk menangani akibatnya. Selain itu, ketika mereka datang ke sini, Yan Shui menyebutkan guru, sesuai keinginanmu, saat membicarakannya, guru, sesuai keinginanmu, memiliki kemampuan ilahi yang mempertaruhkan nyawa dan menghabiskan 1000 tahun umur, yang disebut seni panjang umur langit dan bumi. Kemampuan ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Hua Tiandu pernah menyebutkan kepadaku bahwa dia juga mengetahui kemampuan ilahi ini, dan mengatakan bahwa bahkan jika raksasa abadi mencoba membunuhnya, dia bisa mengalahkan mereka bersamanya. Fang Han telah mempelajari banyak rahasia Hua Tiandu dan gurunya dari Yan Shui. Meskipun tidak ada yang tahu persis seberapa kuat seni panjang umur langit dan bumi itu, Fang Han tetap harus membuat rencana. Setelah percakapan singkat mereka, Guru Asiwis berdiri di platform hukuman surgawi. Fang Han berdiri di udara. Keduanya terdiam sejenak. Kilatan maut terpancar dari mata mereka berdua. Keduanya memikirkan cara untuk membunuh satu sama lain sekaligus dan mencabutnya hingga ke akar-akarnya. Fang Han, kau sangat hebat, sangat hebat. Konon kau telah menguasai 93 jenis kemampuan ilahi, termasuk banyak kemampuan ilahi tertinggi. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini hari ini untuk berlatih tanding dengan guru Taois Asiwis di platform hukuman surgawi? Mari kita lihat seperti apa sebenarnya patung Dharma Langit dan Bumimu. Selain itu, aku juga ingin menyaksikan kekuatan senjata jalur iblis nomor 1, diagram mata air kuning. Saat keduanya saling berhadapan, sebuah suara bergema dengan santai. Itu adalah wakil Master Sekte, Yi Jianqiu. Yi Jianqiu, meskipun kau adalah wakil ketua sekte, akulah yang bertanggung jawab atas urusan hukuman sekte Yuhua. Jangan memperkeruh keadaan, lagi pula, kau belum menjadi pemimpin sekte. Tetua hukuman surgawi tiba-tiba melangkah maju, melewati antara Fang Han dan guru sesuai keinginanmu. Rambutnya berkibar, dan meskipun dia tampak seperti seorang pemuda, dia memancarkan aura patung ilahi yang telah berdiri selama miliaran tahun. Seorang murid sejati dan seorang tetua agung, seorang raksasa abadi, bertarung seperti ini, seperti apa kelihatannya? Jika kau ingin bertarung, kau harus mengalahkan aku, tetua yang bertanggung jawab atas hukuman, terlebih dahulu. Pedang kembar hukuman surgawi. Saat tetua hukuman surgawi berbicara, sepasang senjata aneh bergerigi muncul di tangannya, memancarkan aura kejahatan yang tak berujung. Senjata itu bukanlah pedang atau saber sepenuhnya, melainkan sepasang artefak Dao, mirip dengan roda esensi matahari bulan. Itu adalah artefak Dao tingkat menengah. Inilah senjata pembunuh hebat yang digunakan tetua hukuman surgawi untuk mendominasi selama bertahun-tahun. Pedang kembar hukuman surgawi telah membunuh banyak ahli, pedang-pedang itu bahkan diselimuti kebencian dari mereka yang telah dibunuh, berlumuran darah, kuno, dan tanpa ampun. Apa, tetua hukuman surgawi, kau juga menghalangiku? Anak ini telah mempermalukanku begitu banyak hari ini. Bagaimana aku bisa menahannya? Aku adalah raksasa abadi, seorang ahli tertinggi dari alam rahasia panjang umur. Dihina seperti ini oleh seekor semut dari alam rahasia kemampuan ilahi, bisakah kau menahannya? Ini bukan hanya provokasi terhadapku, ini adalah penumbangan tradisi dunia kultivasi dan penginjakan martabat seorang raksasa abadi. Jika anak ini tidak dibunuh, bagaimana aturan dapat ditegakkan? Hukuman surgawi, apapun yang terjadi hari ini, aku akan membunuh anak ini. Tiba-tiba, Tuan, Asiwis Master, merong. Bukan seperti itu. Aku tidak memihak siapapun. Fang Han, aku tahu kau telah memperoleh banyak keuntungan selama perjalananmu dan bahkan mungkin telah memulihkan kekuatan penuh diagram mata air kuning bersama Yang Mulia Abadi Linglong, memberimu cukup kartu truf untuk menghadapi raksasa abadi. Itulah mengapa kau datang untuk membalas dendam. Namun, kau memiliki perjanjian 10 tahun dengan Hua Tiandu. Dulu ketika kau lemah, Hua Tiandu bisa saja membunuhmu, tetapi dia menepati janjinya dan tidak bertindak melawanmu. Sekarang kau kuat, kau seharusnya tidak memanfaatkan kultivasi terpencil Hua Tiandu untuk membuatnya kesulitan. Selain itu, bencana besar sedang mendekat antara langit dan bumi, gambaran besarnya lebih penting. Kau harus mengubah senjatamu menjadi hadiah giok dan sutra. Tetua hukuman surgawi mengabaikan guru Asiwis Master dan malah berbicara kepada Fang Han. Tetua hukuman surgawi, saya telah menerima banyak perlindungan dari Anda di masa lalu dan tahu Anda sangat tidak memihak. Namun, saya dapat menahan diri untuk tidak mengganggu Hua Tiandu hari ini dan menghormati janji.
Tetapi guru Asiwis Master ini, sebagai seorang tetua, telah bersekongkol melawan saya berkali-kali dan bahkan mencoba mengadakan pertemuan para tetua untuk menghukum saya hari ini. Saya harus memiliki tekad, atau saya harus waspada di setiap langkah di masa depan. Fang Han mendengus dingin. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan campur tangan tetua hukuman surgawi melemahkan tekadnya untuk membunuh guru Asiwis Master dan Hua Tiandu. Namun, dia berbicara secara strategis, menghindari hal yang pasti dan menyerang hal yang tidak pasti dengan penalaran yang masuk akal. Dengan kekuatanmu, yang telah kami para tetua saksikan hari ini, kau sepenuhnya mampu menghadapi raksasa abadi. Memiliki murid sepertimu adalah berkah besar bagi sekte Yuhua kami. Aku jamin mulai sekarang, tidak akan pernah ada lagi pertemuan tetua untuk menghukummu. Tenanglah dan fokuslah pada kultivasimu. Tetua hukuman surgawi mengangguk, merasa masih ada ruang untuk penyelesaian damai. Namun, sebuah suara melengking terdengar, tetua hukuman surgawi, apakah kau pikir kau adalah pemimpin sekte? Betapa besar otoritas yang kau miliki. Pertemuan para tetua untuk mengesahkan seorang murid sejati juga merupakan bagian dari peraturan sekte. Meskipun kultivasimu tinggi, hak untuk berbicara di dalam sekte Yuhua masih bergantung pada niat kami bertiga wakil ketua sekte. Saat ketua sekte tertinggi tidak hadir, keputusan-keputusan besar tetap harus mendengarkan pendapat kami. Otoritas tetua hukuman surgawi tidak dapat mengesampingkan otoritas seorang wakil ketua sekte, bukan? Itu adalah wakil ketua sekte, Wang Daoling yang berbicara. Kultivasinya, meskipun sama dengan tetua hukuman surgawi, keduanya adalah raksasa abadi, adalah tingkat ahli alam rahasia panjang umur yang telah naik dari seorang murid sejati. Sebagai wakil ketua sekte, suaranya memiliki bobot yang lebih besar daripada tetua hukuman surgawi. Wang Daoling, lalu apa maksudmu? Tetua hukuman surgawi mengerutkan kening. Dia tahu bahwa kekuatan Fang Han saat ini sudah membuat kelompok wakil ketua sekte ini merasa terancam. Mereka pasti akan memperkeruh keadaan dan menolak untuk membiarkan masalah ini mereda. Maksud saya, karena adik junior Fang Han dan guru Asiwis telah menyimpan dendam dan keduanya bersedia bertarung di platform hukuman surgawi untuk menyelesaikan karma mereka, itu akan menjadi hal yang menggembirakan. Wang Daoling tersenyum. Tetua hukuman surgawi ingin mengubah senjata menjadi hadiah giok dan sutra untuk bertindak sebagai penengah. Itu karena pertimbangan terhadap sekte dan tidak tercela. Namun, kebencian hanya akan semakin menumpuk, tidak ada alasan baginya untuk lenyap dengan sendirinya. Senjata adalah senjata, dan giok serta sutra adalah giok dan sutra. Kita para kultivator mencari dua hal. Pertama, umur panjang. Kedua, kebebasan. Apa itu kebebasan? Untuk menjalani hidup sesuai keinginan, untuk cepat dalam bersyukur dan membalas dendam. Itulah kebebasan. Membalas kebaikan dengan kebaikan dan balas dendam dengan balas dendam. Bagus sekali. Meskipun dia tahu Wang Daoling memiliki motif tersembunyi, kata-kata ini menyentuh hati Fang Han. Umur panjang dan kebebasan. Umur panjang berarti hidup lama secara alami. Kebebasan berarti cepat bersyukur dan membalas dendam secara alami, menjalani hidup sesuai keinginan. Tampaknya kenaikan pangkat pria ini menjadi wakil ketua sekte bukanlah suatu kebetulan. Dia akan menjadi pesaing yang tangguh di masa depan, pikir Fang Han dalam hati. Persaingan untuk posisi pemimpin sekte sangatlah brutal. Hukuman surgawi, Fang Han ini telah menodai martabatku, martabat seorang raksasa abadi dari alam rahasia panjang umur. Jika aku tidak menghukumnya, bagaimana aku bisa mendapatkan rasa hormat di masa depan? Jari-jari guru Asiwis melengkung menjadi cakar, nadanya dingin. Dengan mencoba menyelesaikan dendam ini, kau sepenuhnya menentangku. Jangan ikut campur dalam urusan ini. Jika tidak, kau akan berakhir tidak menyenangkan kedua belah pihak. Tetua hukuman surgawi, aku benar-benar harus memberitahu guru Asiwis betapa hebatnya aku. Kau tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Fang Han menatap tajam guru Asiwis. Guru Asiwis, di platform hukuman surgawi ini, tahun ini, bulan ini, dan hari ini, aku menantangmu. Apakah kau berani menerima? Aku, Fang Han, di tingkat ke-9 alam rahasia kemampuan ilahi dengan patung Dharma langit dan bumi, menantangmu, seorang raksasa abadi. Apakah kau berani menerima? Di platform hukuman surgawi, hidup dan mati adalah tanggung jawab kita sendiri. Jika aku mati sia-sia, dan semua harta karun sihir yang ada padaku, termasuk diagram mata air kuning, akan menjadi milikmu. Jika kau mati sia-sia. Apakah kau berani menerima? Satu kata, berani atau tidak? Selangkah demi selangkah, Fang Han memojokkan guru Asiwis. Hua Tiandu saat ini sedang melakukan kultivasi terpencil dan tidak bisa keluar. Fang Han tidak bisa dengan mudah langsung menyerbu istana surgawi Yuhua, tetapi dengan guru Asiwis di depannya, mengalahkan atau membunuhnya akan setara dengan benar-benar memutus salah satu lengan Hua Tiandu, bahkan separuh tubuhnya. Pada saat yang sama, itu akan menunjukkan kekuatannya sendiri, membuat sekte Yuhua benar-benar menghargainya dan mungkin bahkan mengajarinya seni yin yang agung.
Bagaimanapun juga, Fang Han tahu Sekte Yuhua membutuhkannya untuk mendapatkan harta karun Istana Abadi Taiyuan dan harta karun Mata Air Kuning. Seberapapun keributan yang ia buat, mereka tidak akan sepenuhnya meninggalkannya. Bagus, Fang Han, kau sangat hebat. Kau sombong, memang sangat sombong. Guru Asiwis tertawa terbahak-bahak, tawanya terdengar seperti suara burung hantu di malam hari saat dia berbalik. Banyak tetua, hukuman surgawi, kalian semua telah mendengar dengan jelas. Pada titik ini, jika aku masih tidak membunuh anak ini, di mana harga diriku akan tetap ada? Jika ada yang berani mengatakan lebih banyak di masa depan, aku, Guru Asiwis, akan meninggalkan Sekte Yuhua dan melawan mereka sampai mati. Memang, jika Guru Asiwis masih tidak menerima tantangan itu, dia tidak akan punya muka lagi. Hukuman surgawi, pada tahap ini, kita hanya bisa mengikuti keputusan mereka. Wang Daoling, Yi Jianqiu, dan Chen Tianxia, ketiga wakil ketua sekte, berkata serempak, biarkan mereka bertarung sampai mati di platform hukuman surgawi. Hukuman surgawi, keadaan telah mencapai titik ini seperti menunggang harimau, sulit untuk turun, kata Jiang Rouro juga. Saat ini, semua orang tahu bahwa Fang Han dan Guru Asiwis terlibat dalam pertarungan sampai mati. Salah satu pihak harus membunuh pihak lain untuk menyelesaikannya. Jika tidak, kebencian hanya akan semakin dalam dan akhirnya berubah menjadi bencana dahsyat. Fang Han ingin memanfaatkan pengasingan Hua Tiandu sebelum dia bisa kultivasi menjadi raksasa abadi, untuk membunuh Guru Asiwis dan memotong lengan kiri dan kanan Hua Tiandu. Dan Guru Asiwis juga sangat ingin membunuh Fang Han karena dia merasa bahwa seiring berjalannya waktu, Fang Han akan menjadi semakin kuat. Jika dia dibiarkan terus bersikap arogan dan mencapai alam rahasia keabadian untuk menjadi raksasa abadi, dia akan tak terkalahkan. Kedua belah pihak sangat ingin saling membunuh. Karena kalian berdua bertekad untuk saling membunuh, tidak ada yang bisa kulakukan. Tetua hukuman surgawi menghela napas dalam-dalam, menyadari situasinya tidak dapat diubah. Salah satu dari tiga pihak, Guru Asiwis, Hua Tiandu, atau Fang Han, ditakdirkan untuk jatuh. Sekolah akan menderita kerugian besar, tetapi tidak dapat lagi ditekan. Kalau begitu, datanglah, Tuan yang bertindak sesuai keinginanmu. Hari ini, kau yang akan mati atau aku yang akan mati. Fang Han terus-menerus meningkatkan kekuatannya. Di belakang kepalanya, lingkaran halo memancar keluar. Di dalam tubuhnya, ki primordial alam abadi dari Taoisme di dalam pagoda 8 divisi terus mengalir ke pikirannya, dan mananya meningkat tanpa henti. Di sekitar platform hukuman surgawi, tanah bergetar akibat getaran mana Fang Han yang luar biasa. Aura yang sangat kuat menyapu tempat kejadian seperti badai. Banyak tetua yang hadir merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tubuhnya, dan ekspresi mereka berubah serempak. Terutama ketiga wakil ketua sekte, yang sekarang mengerutkan kening dalam-dalam karena mereka juga merasa bahwa Fang Han pada dasarnya tidak berbeda dari mereka, dia benar-benar bisa menarik ki primordial alam abadi melintasi ruang angkasa. Apa andalan terbesar dari alam rahasia panjang umur? Itu adalah kemampuan untuk terus berkomunikasi dengan alam abadi, menarik pasokan ki asal yang tak terbatas, membuat mana tak pernah habis. Lebih jauh lagi, seseorang dapat mengekstrak ki yang murni dari ki primordial alam abadi dan membakarnya untuk meningkatkan kekuatan artefak Dao. Dan sekarang, Fang Han bahkan belum berada di alam rahasia panjang umur, namun dia benar-benar bisa melakukan ini. Betapa menakutkannya itu? Tunggu! Guru Asiwis tiba-tiba berkata kepada Fang Han, yang sedang meningkatkan kekuatannya. Apa, Guru Asiwis, kau takut? Jika kau takut, tinggalkan Sekte Yuhua atas kemauanmu sendiri dan minta maaf padaku. Aku bisa memaafkanmu. Fang Han tidak berniat berhenti dan terus meningkatkan kekuatannya. Apa statusku? Hanya untuk bertarung denganmu di sini seperti ini? Guru Asiwis tertawa terbahak-bahak. Aku hanya takut jika aku membunuhmu, Yang Mulia Abadi Linglong akan menuntutku, mengatakan bahwa Sekte Yuhuaku tidak dapat mentolerir satupun Fang Han dan bersekongkol untuk menganiayamu. 7 hari. Dalam 7 hari, aku akan membunuhmu di sini, di platform hukuman surgawi ini. Selama 7 hari ini, aku akan mengumumkannya kepada semua aliran Tao di dunia dan mengundang orang-orang dari aliran-aliran tersebut untuk datang dan menyaksikan upacara tersebut. Dengan cara ini, bukti dan saksi akan ada di sana, dan aku tidak perlu khawatir akan masalah setelah membunuhmu. Aku juga akan mengundang orang-orang dari Tanah Suci Linglong. Aku bahkan akan mengundang orang-orang dari Sekte Tai. Semua orang akan datang untuk melihat bagaimana seorang alam rahasia kemampuan ilahi sepertimu, yang tidak tahu ketinggian langit atau kedalaman bumi, mati di tangan raksasa abadi. 7 hari. Apa kau mencoba mengulur waktu? Fang Han mencibir dingin. Hua Tiandu sedang mengasingkan diri jauh di dalam istana surgawi Yuhua, di mana 1 hari seperti 1 bulan. Apakah kau mencoba mengulur waktu selama 7 bulan agar Hua Tiandu dapat berkultivasi ke alam rahasia panjang umur? Hua Tiandu tidak akan keluar dari kedalaman ruang waktu istana surgawi Yuhua sampai dia mencapai alam rahasia keabadian.
Apa kau pikir kau bisa masuk ke sana untuk membunuhnya? Guru Asyuish mencibir. Jika kau melakukannya, kau akan menghadapi pembantaian 540.000 pedang dari formasi pedang kebebasan agung Sekte Yuhua kami. Fang Han tercengang. Dia tahu dia tidak bisa memaksa masuk ke istana surgawi Yuhua untuk mencari dan membunuh Hua Tiandu. Apalagi jika dia bisa menemukannya, bahkan jika dia berhasil, itu akan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap sekte, dan semua orang akan menyerangnya. Bahkan Feng Bayu pun bisa melenyapkanku. Setiap sekolah memiliki target harga tersendiri. 7 hari tidak apa-apa. Biarlah 7 hari. Dalam 7 hari ini, aku akan pergi mencari pemimpin sekte. Kakak senior, semoga dia bisa keluar untuk menyelesaikan dendam di antara kalian berdua. Penatua hukuman surgawi menghela napas lega. Dengan waktu 7 hari, dia mungkin bisa menyelesaikan konflik ini. Baiklah, Tuan Yang Maha Kuasa, aku akan membiarkanmu hidup 7 hari lagi. Setelah 7 hari, aku akan mengambil nyawamu. Melihat tetua saat hukuman surgawi berbicara, Fang Han merasa sulit untuk menolak, jadi dia mencibir. Aku juga ingin membunuhmu di depan banyak sekolah tahu sebagai saksi, untuk menghentikanmu dari membuat masalah. Sekte Tai telah mengeluarkan perintah pengejaran Dao Surgawi terhadapku, dan banyak raksasa abadi mengincarku. Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk memberitahu dunia bahwa aku bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Akulah yang akan membiarkanmu hidup 7 hari lagi, dasar makhluk sombong. Guru Asyuish menjadi tenang sepenuhnya, tetapi niat membunuhnya semakin menguat. Dia berhenti sejenak, lalu tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju istana surgawi Yuhua. Selama penerbangan, tubuhnya terpecah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya, beberapa melayang ke langit, yang lain melesat ke segala arah. Setiap bayangan membawa sebuah huruf. Fang Han, peringatan kematianmu akan jatuh tahun depan, 7 hari lagi. Aku sudah mengirimkan pesan untuk mengumpulkan para tokoh Taois terkemuka dari semua aliran utama dalam waktu 7 hari. Pada saat itu, Guru Asyuish benar-benar melakukan teknik agung hantu langit terbang Tai, menggunakan jiwa terbelah untuk mengirim pesan dan memberitahu para raksasa dari berbagai aliran. 7 hari kemudian, mereka semua akan datang untuk menyaksikan duelnya dengan Fang Han. Meskipun beberapa sekolah berjarak lebih dari 7 hari perjalanan dari Sekte Yuhua, kecepatan raksasa abadi tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan Master Inti Emas biasa atau ahli kekuatan ilahi tingkat 9. Selain itu, beberapa raksasa abadi telah menciptakan harta karun sihir spasial, dan artefak Dao memiliki kekuatan untuk merobek ruang, memungkinkan perjalanan seketika. Mereka bahkan dapat membawa murid mereka. Fang Han, seorang ahli alam rahasia kemampuan ilahi, menantang raksasa abadi adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia kultivasi, sensasi yang dihasilkan kemungkinan akan diwariskan selama 1000 generasi. Mari kita lihat bagaimana kau akan gentar, Guru Asyuish. 7 hari lagi akan menjadi hari pemakamanmu. Apakah kau berencana meminjam artefak Dao tingkat tinggi milik Hua Tiandu, tungku kuno yang agung dan sunyi? Fang Han mengeluarkan teriakan panjang dan mendarat kembali di puncak reinkarnasinya. Dia tahu bahwa penundaan 7 hari dari Guru Asyuish pasti bertujuan untuk meminjam tungku kuno yang sangat terpencil dari Hua Tiandu untuk digunakan melawannya. Namun, dia telah memperoleh pedang petir kekacauan yang hebat, dan dengan Taoisme yang menyalurkan ki yang murni, dia juga dapat melepaskan kekuatannya. Selama 7 hari ini, dia juga bisa melakukan beberapa persiapan. Dia bahkan mungkin menyerap buah panjang umur yang dihasilkan dari penyerapan Kaisar Dewa Hentian, mendorong kekuatannya ke tingkat ke-10 kemampuan ilahi, alam menentang surga dan mengubah takdir. Meskipun pada akhirnya kepala Kaisar Dewa Hentian berhasil lolos dan buah panjang umur bahkan tidak memiliki 1% pun dari kekuatannya dan belum sepenuhnya terbentuk, buah itu tetap memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat. Kembali ke puncak reinkarnasi, Fang Han duduk di ruang alkimianya dan melambaikan tangannya. Aura kuat menyelimuti puncaknya, mencegah siapapun untuk mengintipnya. Fang Han, apakah kau benar-benar ingin menantang Guru Asyuish? Dia adalah raksasa abadi. Jialan juga pernah melihat Fang Han mengambil pagoda emas besar dari 9 istana dan pertukarannya dengan Guru Asyuish. Meskipun dia berpengalaman sebagai guru inti emas, dia tidak akan pernah berani menantang raksasa abadi. Bagi mereka yang berada di alam rahasia kemampuan ilahi, raksasa abadi adalah sosok yang tinggi, perkasa, dan tak tergoyahkan. Sebenarnya, jika Fang Han tidak menggunakan kekuatan iblis hati orang tua untuk menundukkan Taoisme, dia tidak akan begitu sombong hingga mencoba membunuh Guru Asyuish, bahkan jika dia telah memadatkan patung Dharma langit dan bumi miliknya. Justru karena dia sekarang memiliki raksasa abadi sebagai pekerja, dia sepenuhnya yakin dalam menghadapi Guru Asyuish. Dia juga takut akan komplikasi jika menunggu terlalu lama. Raksasa abadi bukanlah sesuatu yang istimewa. Beberapa hari ini, aku akan melakukan kultivasi tertutup. Kakak senior Jialan, kau juga harus berkultivasi denganku.
Aku memiliki beberapa sihir Taois untuk diajarkan padamu yang juga dapat meningkatkan kekuatanmu. Fang Han sekali lagi melepaskan pagoda 8 divisi, menekannya di bawah urat api tanah puncak reinkarnasinya. Jauh di bawah tanah, aliran api tanah yang tak terhitung jumlahnya diserap ke dalam pagoda 8 divisi. Di bawah kekuatan jutaan iblis langit dan lebih dari 2000 raja iblis langit, api tanah itu beredar sebentar dan berubah menjadi manik petir api. Di masa depan, saat menghadapi musuh, dia bisa tiba-tiba menyemburkan ribuan butir petir api dapat menyapu suatu area. Fang Han, jadi ini pagoda 8 divisi Anda. Tampaknya pagoda ini memiliki ruang internal tersendiri. Maukah Anda mengajak saya masuk untuk berkeliling? Biarkan saya melihat keajaiban harta karun ini. Jialan tersenyum saat melihat pagoda 8 divisi menyerap api tanah. Itu mudah. Fang Han melambaikan tangannya, menggenggam tangan Jialan, dan terbang ke pagoda 8 divisi. Dengan lambaian tangannya yang lain, seluruh ruang pagoda 8 divisi terbentang di hadapan mata Jialan. Tiba-tiba, Jialan melihat kerumunan padat iblis langit yang mengenakan kasaya Buddha, berdoa dengan khusyuk. Ada juga Raja Iblis Langit. Fang Han, kau benar-benar menangkap begitu banyak iblis langit? Setidaknya ada beberapa ribu Raja Iblis Langit. Kau tahu, satu Raja Iblis Langit setara dengan seorang ahli alam rahasia kemampuan ilahi. Melihat lebih dari 2000 Raja Iblis Langit berdoa bersama, kekuatan kehendak yang dihasilkan berwarna emas murni, berputar-putar di dalam pagoda dan bahkan mengembun menjadi hantu naga emas yang meraung seperti harimau. Sebagian kekuatan kehendak meresap ke dalam tubuhnya, menyebabkan inti emasnya sedikit membengkak, memberinya perasaan bahwa intinya mungkin akan pecah untuk melahirkan patung Dharma. Dia telah mencapai tingkat kultivasi ke-8, kesengsaraan angin dan api, dan sekarang membutuhkan ki asal yang cukup. Pagoda 8 divisi ini memiliki total 8 tingkat. Setiap tingkat memiliki 500.000 iblis surgawi, dan 300 raja iblis surgawi memurnikan dan berdoa setiap hari tanpa henti. Di puncak pagoda ini terdapat Raja Suci Pemutar Roda, yang dibentuk oleh Raja Malam Darah dan artefak Dao lainnya, pedang air lembut darah giok, yang memegang 2 artefak Dao tingkat menengah, roda esensi matahari bulan. Ada juga Taois Mhu dan Raja Neter Hitam yang memurnikan tubuh pagoda untukku siang dan malam. Taois Mhu, turunlah dan sampaikan salam kepada saudari senior Jialan. Fang Han membawa Jialan ke pagoda 8 divisi, memperkenalkan karakteristik harta karun pengikat kehidupan ini satu persatu. Sekarang, karena mereka diberi sejumlah besar pil Dewa Hitam, 3,6 juta iblis surgawi yang semula ada telah berlipat ganda dan berubah menjadi 4 juta. Jumlah Raja Iblis Surgawi juga meningkat. Di bagian belakang pagoda 8 divisi, terdapat mantra 6 suku kata. Jimat itu menyerap cahaya Buddha dari alam kekosongan setiap saat, menyelimuti Raja Iblis Surgawi ini dengan lapisan cahaya keemasan satu persatu. Mereka sesuci arhat bertubuh emas, tanpa sedikit pun aura kekerasan, semuanya adalah penganut yang sangat saleh. Di puncak pagoda, Raja Suci Pemutar Roda, roda esensi matahari bulan, Raja Neter Hitam, dan Taois Mhu juga terus berdoa. Raja Neter Hitam kini juga telah secara otomatis diubah oleh cahaya Zen keselamatan universal agung, sepenuhnya berlindung pada Fang Han, dan Ki Iblis Abi di lautan kesadarannya telah diusir. Sekarang dia dengan sepenuh hati maju dalam kultivasinya. Fang Han juga berjanji kepadanya bahwa dia akan membantunya menemukan lengan Raja Dewa untuk disambungkan kembali di masa depan. Raja Neter Hitam juga merupakan sosok yang sangat kuat di tingkat ke-9 kekuatan ilahi, yaitu patung Dharma langit dan bumi. Alam. Kekuatan kehendak yang dihasilkan setelah pertobatannya ratusan atau ribuan kali lebih besar daripada para ahli biasa. Sedangkan untuk bocah nebula, dia terbaring di hamparan kabut nebula, masih mendengkur keras. Di atas kepalanya, banyak kemampuan ilahi berputar, seolah-olah akan memadat menjadi jimat kelahiran. Melangkah ke alam kemampuan ilahi tingkat ke-6, alam persatuan, kemajuannya begitu pesat sehingga sulit dibayangkan. Tentu saja, bayi ini telah memperoleh banyak manfaat sejak mengikuti Fang Han. Terutama setelah ia menerima warisan dari kitab bintang tanpa batas yang lengkap, alamnya meroket. Metode agung bintang masa depan yang ia kembangkan menjadi semakin indah. Dengan gerakan santai, ia menghasilkan kabut nebula yang bergulir, tampak nyata sekaligus ilusi, memberi orang perasaan berada jauh di dalam bintang-bintang yang jauh di alam semesta. Badan pagoda 8 divisi itu kini telah sepenuhnya berubah menjadi warna merah keemasan. Strukturnya sangat kokoh, dengan banyak sekali jimat yang diukir di atasnya oleh Taois Mhu, semuanya diukir sesuai dengan metode pemurnian artefak dalam kitab rahasia naga surgawi. Jimat-jimat ini disebut jimat Raja Cahaya Naga Surgawi 8 divisi, yang dapat membentuk formasi, menyebabkan tekstur tubuh pagoda memadat menjadi satu. Dan sekarang, Taois Mhu memiliki sebuah kuali yang mengambang di sampingnya, yang persis sama dengan kuali Raja 5 Penjara, artefak harta karun yang tiada duanya.
Dia mencoba mencari cara untuk menguraikan kuali ini dan mengintegrasikan formasinya ke dalam pagoda 8 divisi untuk meningkatkan kekuatan pagoda tersebut. Saat ini, kekuatan kuali Raja 5 Penjara sudah tidak terlalu besar lagi. Namun, material dan berbagai formasi di dalamnya sangat mendalam, mengandung misteri iblis surgawi tertinggi. Mengintegrasikannya ke dalam pagoda 8 divisi dapat sekali lagi meningkatkan kekuatan pagoda tersebut. Di dalam pagoda 8 divisi ini, terdapat juga tungku pil yang disebut tungku 8 divisi, yang juga merupakan artefak harta karun yang tiada duanya. Namun, masih ada jarak 108.000 mil dari proses pemurnian menjadi artefak Dao. Jika aku dapat menggabungkan kuali Raja 5 Penjara dan tungku peleburan 9 transformasi menjadi satu, maka tungku 8 divisi ini mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk berubah menjadi artefak Dao. Taoisme mengerahkan seluruh tenaga mentalnya, memikirkan cara untuk menyempurnakan artefak tersebut. Setelah dengan susah payah mempelajari kitab rahasia naga surgawi, ia juga menjadi guru besar pemurnian artefak. Seiring pulihnya kekuatan sihirnya, dan dengan ki asal pohon dunia yang diberikan oleh Fang Han, kultivasinya terus berkembang, dan pemurnian artefaknya menjadi semakin terampil. Meskipun sedang memurnikan artefak, saat mendengar panggilan Fang Han, tubuhnya menyusut, dan dengan sekejap, ia tiba di hadapan Jialan, sambil menyatukan kedua telapak tangannya. Nona Jialan, Taois miskin ini, Taoisme, menyampaikan salamnya. Taoisme? Benarkah ini Taoisme? Penguasa bintang kayu naga, seorang raksasa abadi. Fang Han, kudengar setelah kau meninggalkan tanah suci Linglong, penguasa bintang kayu naga mulai memburumu. Bagaimana bisa sekarang? Mulut Jialan ternganga, sangat terkejut hingga ia mulai tergagap. Secara naluriah, ia buru-buru membalas gestur tersebut. Aku tidak akan berani, senior. Aku hanyalah seorang kultivator alam rahasia kemampuan ilahi dan tidak dapat menerima gestur sebesar itu dari seorang senior. Ketika seorang kultivator alam rahasia kemampuan ilahi bertemu dengan raksasa abadi, mereka harus sangat menghormati. Ini adalah reaksi naluriah terhadap keagungan mereka. Raksasa abadi memiliki ki primordial alam abadi dan berkomunikasi dengan alam abadi, secara inheren memiliki temperamen yang tinggi dan perkasa yang membuat orang-orang menghormati mereka. Kecuali seseorang seperti Fang Han, yang juga bisa berkomunikasi dengan ki primordial alam abadi, siapa yang tidak akan merasa hormat terhadap raksasa abadi? Amitabha, semua makhluk hidup itu sama. Taois malang ini tahu dosa-dosanya di masa lalu sangat berat. Sejak mempraktikkan Dharma Buddha dan berlindung di bawah sesama Taois Fang Han, aku telah mencapai pencerahan agung dan meraih kebebasan murni yang agung. Taoisme buru-buru berkata, raksasa abadi dan manusia fana adalah sama. Tidak ada perbedaan, semuanya kosong, mimpi, gelembung, bayangan, seperti embun atau kilat. Nona Jialan, mohon jangan terlalu formal di hadapan Taois malang ini, atau itu akan menjadi dosaku. Ini, Jialan hampir tersedak. Melihat raksasa abadi seperti ini, dia terkejut sekaligus geli, hatinya dipenuhi berbagai macam perasaan. Ini adalah Raja Neter Hitam, yang telah kutaklukan. Dia sekarang berlindung padaku dan juga berlatih di dalam pagoda 8 divisi, kata Fang Han sambil menunjuk ke arah Raja Neter Hitam. Jialan juga pernah mendengar nama, Raja Neter Hitam. Dia tidak lagi terkejut, lagi pula, Fang Han bahkan pernah membunuh kaisar hantu sebelumnya. Menaklukkan raksasa kecil dari sekte iblis mata air kuning bukanlah hal yang sulit. Fang Han, kau memberi makan begitu banyak iblis surgawi. Kekuatan mereka memang sangat besar, tetapi aku khawatir konsumsi pil obat dan ki asal setiap hari lebih banyak daripada gabungan semua murid sejati, murid sekte dalam, dan murid sekte luar dari sekte Yuhua. Bagaimana kau bisa menanggung pengeluaran sebesar itu? Tanya Jialan tiba-tiba. Saat ini aku juga sedang kesulitan dengan pengeluaran, Fang Han tersenyum. Tapi mungkin aku bisa menanggungnya beberapa bulan lagi. Kita akan membicarakannya setelah aku membunuh guru Asiwis. Kakak senior Jialan, saat ini kau membutuhkan banyak ki asal untuk memadatkan patung Dharma langit dan bumi milikmu. Berkultivasilah di dalam pagoda 8 divisiku untuk sementara waktu, menggunakan ki primordial alam abadi Taoisme dan juga kekuatan kehendak untuk memelihara liontin giok wanita misterius milikmu. Sambil berbicara, dia meraih tangan Jialan. Fang Han, kamu. Saat tangannya digenggam oleh Fang Han, jantung Jialan berdebar kencang, terkejut sekaligus gembira. Namun seketika itu juga, ia merasakan ki asal yang sangat kuat terpancar dari telapak tangannya. Setelah bersirkulasi sekali melalui tubuhnya, ki itu disuntikkan ke inti emasnya. Dengan suara retakan muncul di inti emas, dan bayangan seorang wanita perlahan muncul. Ini adalah tanda pecahnya inti emas dan lahirnya patung Dharma. Selama aku berlatih sedikit lagi, patung Dharma langit dan bumiku akhirnya akan terwujud. Ternyata Fang Han telah menyalurkan ki asal kepadaku. Jialan merasa senang sekaligus sedikit kecewa. Kakak Jialan, berlatihlah dengan baik. Cobaan besar akan datang, jadi sebaiknya tingkatkan kekuatanmu sebanyak mungkin. Aku akan pergi sebentar untuk mencari kakak.
Fang Qingsui, aku perlu memurnikan harta karun bersamanya. Setelah harta karun ini dimurnikan, bahkan jika Guru Asiwis membawa tungku kuno terlantar yang hebat untuk melawanku, itu akan sia-sia. Dengan sekejap mata, Fang Han terbang keluar dari pagoda 8 divisi. Jialan menghela napas pelan, duduk bersila, dan mulai menggerakkan inti emasnya. Kakak Jialan benar-benar punya perasaan padaku, tapi... Fang Han menghela napas dalam hati setelah terbang keluar dari pagoda 8 divisi. Apa yang kau takutkan? Ambil dia, Fang Han. Kau akan menjadi kaisar iblis di masa depan. 3.000 selir kekaisaran terlalu sedikit. Dulu, Kaisar Agung Mata Air Kuning memiliki selir yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan banyak sekali wanita kepercayaan. Bahkan pemimpin sekte tertinggimu, Feng Baiyu, memiliki banyak sekali hutang cinta di masa mudanya. Yan meraung di dalam diagram Mata Air Kuning. Mari kita tunggu sampai aku menjadi raksasa abadi. Sekarang aku perlu menemukan Fang Qingsui dan menggunakan jimat petirnya yang tak terkalahkan untuk memurnikan pedang petir kekacauan besarku. Ini adalah kartu truf terakhirku. Alasan aku tidak menggunakan pedang petir ini di platform hukuman surgawi adalah karena takut tidak mampu membunuh Guru Asiwis dan membuatnya waspada. Tubuh Fang Han bergeser saat ia turun menuju puncak petir ungu. Pedang petir kekacauan agung dan jimat petir abadi saling melengkapi. Dengan mengolahnya bersama, kedua artefak Dao tingkat tinggi ini dapat memperoleh manfaat yang sangat besar karena jimat petir abadi adalah dekrit kaisar petir kuno. Dan metode petir kekacauan agung adalah cabang sistem petir dari seni kekacauan agung yang menempati peringkat sangat tinggi di antara 3.000 Dao agung. Keduanya saling melengkapi, jimat petir abadi dapat memahami kekacauan. Konsepnya, pedang petir kekacauan yang hebat dapat memahami esensi petir yang diperoleh. Ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh kedua belah pihak. Di puncak petir ungu, kilat menyambar-nyambar. Dengan mata telanjang, Fang Han melihat jaring listrik berlapis-lapis yang padat, total 3.000 lapis, yang sepenuhnya menyelimuti puncak petir ungu dari atas hingga bawah. Bahkan jauh di bawah tanah, jaring listrik telah memadat. Perlindungan seperti itu membuat puncak petir ungu praktis tidak dapat ditembus. Apakah ini metode lain dari jimat petir yang tak terkalahkan? Lapisan demi lapisan jaring listrik memang sangat kuat. Tampaknya kultivasi Fang Qingsui juga berkembang pesat akhir-akhir ini. Aku ingin tahu tingkatan apa yang telah dia capai. Dia adalah reinkarnasi dari Ibu Petir, secara alami berkomunikasi dengan para dewa, dan kultivasinya berkembang sangat cepat. Dia mencapai inti emas bahkan lebih cepat daripada aku. Apakah dia sekarang juga telah mencapai patung Dharma langit dan bumi? Alam, atau bahkan lebih dahsyat lagi, tingkat ke-10 kemampuan ilahi, alam menentang surga dan mengubah takdir. Fang Han sama sekali tidak terkejut dengan kemajuan kultivasi Fang Qingsui. Dia adalah reinkarnasi dari Ibu Petir dan berkembang jauh lebih cepat darinya. Sementara itu, karena dia berlatih banyak kemampuan ilahi, dia mengonsumsi banyak ki asal, dan kemajuan alamnya sangat lambat. Sekalipun Fang Qingsui kini telah berkultivasi hingga tingkat ke-10 kemampuan ilahi, alam menentang surga dan mengubah takdir, Fang Han sama sekali tidak akan menganggapnya aneh. Tubuhnya baru saja berhenti di luar jaring listrik puncak petir ungu, dan dia sedang memikirkan cara untuk masuk ketika, dari kedalaman puncak petir ungu, sebuah jembatan yang terbuat dari petir terbang melintasi langit dan mendarat di kakinya. Ini adalah Fang Qingsui yang merasakan kedatangannya dan secara khusus merapal mantra untuk membimbingnya masuk. Dia tersenyum tipis dan melangkah ke jembatan petir. Dengan desiran, dunia berputar, dan dia mendarat di sebuah ruangan pil. Fang Qingsui duduk bersila di atas bunga eksotis yang terbuat dari petir. Di belakang kepalanya, lingkaran halo berkilauan, dan di tengah-tengah halo yang paling dalam, samar-samar terlihat seorang wanita yang menginjak naga petir. Ini adalah citra Dharma langit dan bumi kelahiran Fang Qingsui. Memang, kultivasinya telah berkembang, dan dia telah lama melewati kesengsaraan angin dan api. Kultur kakak senior memang berkembang pesat. Aku telah menjarah kemana-mana, berkultivasi mati-matian, terus-menerus mengalami pertemuan yang menguntungkan, dan membunuh banyak orang, namun aku tidak bisa dibandingkan denganmu yang hanya melakukan kultivasi tertutup. Fang Han tertawa kecil. Bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Kau bahkan menantang raksasa abadi dan akan berduel hidup mati dengan Guru Asiwis dalam 7 hari. Begitu berita ini menyebar, aku khawatir seluruh dunia kultivasi akan terguncang. Apa itu? Apakah kau datang untuk meminjam jimat petir yang tak terkalahkan kali ini? Meskipun diagram mata air kuning di tanganmu sangat kuat, roda reinkarnasi belum berevolusi, jadi daya bunuhnya tidak begitu kuat. Fang Qingsui membuka matanya. Kakak senior, tebakanmu salah kali ini. Aku tidak datang untuk meminjam jimat petirmu yang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin senjata tajam ilahi seperti itu bisa dengan mudah diberikan kepada orang lain? Aku datang untuk memberimu keuntungan besar. Fang Han juga duduk bersila, menghadap Fang Qingsui. Bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa Guru Asiwis dapat meminjam tungku kuno Hua Tiandu yang agung dan sunyi?
Dengan kekuatannya sebagai raksasa abadi, dia dapat mengaktifkan 80% kekuatannya, yang sangat dahsyat. Namun, aku tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak kuyakinkan. Karena aku telah memutuskan untuk menantangnya, aku memiliki cukup kepercayaan diri untuk membunuhnya. Fang Han berbicara dengan keyakinan yang begitu mutlak sehingga bahkan Fang Qingsui pun terkejut. Meskipun dia berlatih di puncak petir ungu, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui keributan yang disebabkan Fang Han dan Guru Asiwis di platform hukuman surgawi? Dalam hatinya, dia sudah berpikir untuk meminjamkan jimat petir yang tak bisa dihancurkan itu langsung kepada Fang Han. Dia tidak menyangka bahwa Fang Han tidak hanya tidak akan meminjam jimat petir itu, tetapi juga akan menawarkan keuntungan besar padanya sebagai gantinya. Dia takjub dan takjub. Selain itu, Fang Han berbicara dengan penuh keyakinan tentang kemampuannya membunuh Guru Asiwis. Bukannya dia tidak mempercayainya, tetapi itu terasa tidak masuk akal. Seseorang harus menyadari bahwa betapapun biasa-biasanya Guru Asiwis, dia tetaplah raksasa abadi. Harga yang harus dibayar untuk membunuh raksasa abadi akan sangat menyakitkan. Aku tahu kau memperoleh banyak manfaat di tanah suci Linglong. Kau telah mengembangkan 93 jenis kemampuan ilahi. Aku sangat penasaran seperti apa sebenarnya wujud patung Dharma langit dan bumi yang terkondensasi itu. Sebuah kilat menyambar jari Fang Qingsui saat tatapannya beralih ke sehelai sutra hijau yang melilit salah satu jari Fang Han, seolah memahami sesuatu di dalam hatinya. Namun, raksasa abadi tetaplah raksasa abadi, dan alam rahasia kemampuan ilahi hanyalah alam rahasia kemampuan ilahi. Perbedaan levelnya terlalu besar dan sulit untuk dijembatani. Aku benar-benar tidak yakin dengan kemampuanmu untuk mengalahkan Guru Asiwis, apalagi membunuhnya. Sebenarnya aku tidak mendapatkan banyak keuntungan di tanah suci Linglong, hanya 3 kemampuan ilahi tertinggi. Sebaliknya, aku memberikan cukup banyak harta dan pil obat. Jika dibandingkan, nilainya hampir sama. Tanah suci Linglong juga cukup pelit. Fang Han menggelengkan kepalanya, mengatakan yang sebenarnya. Alam apa yang telah dicapai kakak senior? Apakah tingkat ke-9 kekuatan ilahi, patung Dharma langit dan bumi, atau tingkat ke-10 kemampuan ilahi, menentang langit dan mengubah takdir? Fang Han tiba-tiba bertanya. Kakak senior telah memperoleh koleksi kaisar petir kuno dan tidak kekurangan obat roh atau apapun. Selama kau melewati kesengsaraan angin dan api, kau dapat langsung memadatkan patung Dharma langit dan bumi. Ada rumor bahwa anak bernama Meng Xiaobai, yang berkultivasi di kedalaman ruang dan waktu di istana surgawi Yuhua, juga telah memahami tingkat ke-10 kemampuan ilahi, alam menentang langit dan mengubah takdir. Alam kakak senior seharusnya tidak kalah darinya. Aku belum memahami tingkat ke-10 kemampuan ilahi, alam menentang langit dan mengubah takdir. Saat ini aku berada di puncak tingkat ke-9 kekuatan ilahi, tapi aku sudah dekat. Jika kau tidak mengolah begitu banyak kemampuan ilahi, alammu tidak akan berkembang jauh lebih cepat daripada milikku. Aku berada di kedalaman ruang dan waktu di istana surgawi Yuhua, di mana 1 hari di luar sama dengan 1 bulan di dalam. Aku berkultivasi selama 100 bulan penuh, 8 tahun, untuk mengumpulkan ki asal. Aku bahkan menerima bantuan kekuatan kehendak yang sangat besar dari 800 juta iblis surgawi dan makhluk hidup dari 30 negara yang disimpan di dalam istana surgawi Yuhua. Baru kemudian aku membentuk patung Dharma langit dan bumi dan mengolah beberapa kemampuan ilahi lagi. Fang Qingsui menggelengkan kepalanya. Dibandingkan denganmu, aku jauh tertinggal. Citra Dharma langit dan bumi kelahiran yang telah kukultivasi sekarang hanya memiliki 36 kemampuan ilahi, yang hanya 30 atau 40% dari milikmu. Aku benar-benar mengagumimu karena mampu mengumpulkan ki asal dan mencapai ini sendiri tanpa bantuan sekte. Ini sungguh tak terbayangkan. Apa? Istana surgawi Yuhua ternyata menyimpan 800 juta iblis surgawi. Dan 30 negara. Fang Han terkejut. Kekuatan sekte Yuhua kita benar-benar tak terukur. Di dalam meteorit purba sekte Kunsing, mereka juga memelihara iblis langit dan manusia, yang dikelompokkan ke dalam berbagai bangsa, menyediakan segala kebutuhan hidup mereka selama mereka berdoa dan beribadah dengan khusyuk untuk menghasilkan kekuatan kehendak. Sekte Yuhua memang memiliki keberadaan serupa, tetapi Fang Han tidak menyangka jumlahnya akan sebanyak ini. Memang, selain kekurangan artefak abadi, kekuatan sekte Yuhua secara keseluruhan sangat tinggi. Namun, saya tidak mengerti mengapa, dengan bakatmu, sekte tersebut tidak mengizinkanmu memasuki kedalaman ruang dan waktu untuk berkultivasi dan memberimu harta karun sihir yang kuat. Saya perhatikan bahwa sejak kau masuk sekte Yuhua, meskipun kau telah naik secara tiba-tiba, sekte tersebut belum memberimu apapun kecuali memurnikan Raja Malam Darah untukmu. Dan Raja Malam Darah adalah sesuatu yang kau tukar dengan menggunakan rahasia kultivasi tanah suci Linglong dan sekte Tai. Sekte Yuhua bahkan belum mewariskan kemampuan ilahi yang layak kepadamu. Kali ini, sekte Yuhua benar-benar mengajari Hua Tiandu Dao Yin yang vakum, dan sudah mempersiapkannya sebagai kandidat pemimpin sekte. Lebih jauh lagi, Meng Xiaobai juga menerima manfaat besar,
tampaknya seorang tetua agung di sekte tersebut memurnikan pedangnya menjadi artefak Dao dan bahkan memberinya ki primordial alam abadi selama 300 tahun untuk melengkapi roh primordial Kunpeng-nya. Kau harus lebih berhati-hati dan jangan sampai terkhianati. Akulah yang membawamu masuk ke sekte ini, dan kau adalah anggota keluarga Fangku. Aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian apapun yang terjadi. Mendengar peringatan Fang Qingsui, Fang Han merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Dia tahu bahwa wanita itu tulus. Jangan khawatir, orang yang bisa mengkhianatiku di dunia ini belum lahir. Mungkin sekte Yuhua sedang menguji kesetiaanku, dan bahkan jika mereka memiliki motif tersembunyi terhadapku, mereka tidak akan melakukan apapun padaku sebelum mereka mendapatkan istana abadi Taiyuan dan harta karun mata air kuning. Fang Han menjilat bibirnya. Lagi pula, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri untuk segalanya. Aku tidak peduli dengan sekte atau tidak. Fang Qingsui sebenarnya benar. Kontribusinya kepada sekte Yuhua jauh lebih besar daripada yang telah diberikan kepadanya. Setidaknya, penemuannya tentang kemunculan ras dewa saja sudah memberikan keuntungan besar bagi sekte Yuhua. Namun, sekte Yuhua tidak memberinya banyak keuntungan. Mereka tidak hanya tidak mengajarkan kepadanya kemampuan ilahi tertinggi dari kitab kenaikan Yuhua seperti seni Yin Yang Agung, tetapi mereka bahkan tidak membiarkannya berkultivasi di kedalaman ruang dan waktu. Jika dia juga bisa mendapatkan kesempatan untuk berkultivasi di kedalaman ruang dan waktu dengan bantuan kekuatan kehendak dari 800 juta iblis surgawi dan makhluk hidup dari 30 negara, maka dengan bantuan Taois MU dan 100 tahun kultivasi yang pahit, dia bahkan bisa mengubah 8 harta karun pagoda 8 divisi, untayan manik-manik doa, kapak Videraja, tombak pemecah langit, dan sebagainya, menjadi artefak Dao. Ketika orang lain mengasingkan diri seiring berjalannya waktu, mereka harus mengkhawatirkan umur mereka. Dia tidak peduli, saat ini dia memiliki umur yang panjang, mencapai batas 9.990 tahun. Dia bahkan tidak akan ragu untuk menghabiskan beberapa ribu tahun dalam pengasingan. Sayangnya, sekte Yuhua tidak pernah mampu memberikan hadiah seperti itu kepadanya. Bahkan, mengingat prestasinya, dukungan kultivasi sebesar apapun dari sekte tersebut bukanlah hal yang berlebihan. Namun, kegagalan untuk memberikan hadiah sekecil apapun ini memiliki implikasi mendalam yang patut dipertimbangkan. Ini bisa jadi sebuah ujian, atau mereka memperlakukan Fang Han sebagai orang luar. Namun, Fang Han sudah lama mempersiapkan diri dalam hatinya dan tidak akan menyimpan perasaan apapun atas keuntungan besar yang diterima Meng Xiaobai atau Hua Tiandu. Dia tahu ini adalah taktik penyeimbangan umum yang digunakan oleh sekte-sekte. Adapun janji Feng Bayu sebelumnya bahwa dia pasti akan diangkat menjadi pemimpin sekte setelah sekte Yuhua mendapatkan istana abadi Taiyuan, Fang Han menganggapnya seperti angin yang berlalu begitu saja. Bukannya dia tidak percaya pada Feng Bayu, melainkan dia tidak percaya pada janji apapun. Mari kita kembali ke pokok permasalahan. Kali ini saya cukup penasaran, manfaat besar apa yang Anda berikan kepada saya, kata Fang Qingsui. Sesuatu yang berhubungan dengan metode petirmu. Tubuh Fang Han bergeser, dan sebuah pedang raksasa perlahan muncul dari jantungnya. Pedang itu memancarkan ki kekacauan seolah-olah lahir sebelum langit dan bumi, dengan guntur ilahi bergetar di dalamnya satu demi satu. Rasanya sangat jauh dan kuno, seolah-olah guntur dari era kabut agung ratusan juta tahun yang lalu ditransmisikan ke masa kini, menembus seluruh sejarah. Metode petir kekacauan agung? Artefak Dao tingkat tinggi. Pedang petir kekacauan agung. Melihat pedang raksasa ini, Fang Qingsui hampir melompat. Kilat menyambar dan berderak di sekujur tubuhnya, memperlihatkan emosi yang sangat bersemangat di dalam dirinya. Metode petir kekacauan agung adalah petir bawaan, yang dipupuk di dalam kekacauan. Hanya ada satu Dao di langit dan bumi, seni kekacauan agung, yang dapat menghasilkan petir ilahi semacam ini. Bahkan hanya mendapatkan formula untuk metode petir kekacauan agung akan memungkinkan saya untuk sepenuhnya memahaminya. Dan sebenarnya ada artefak Dao tingkat tinggi. Artefak Dao tingkat tinggi. Hanya pemimpin sekte tertinggi dari 10 sekte jalan abadi yang dapat memilikinya. Rumor mengatakan pedang ini selalu berada di tangan pemimpin 40 bandit besar, pencuri yang meninggalkan surga. Ini adalah sesuatu yang telah saya impikan, bagaimana pedang ini bisa jatuh ke tanganmu? Apakah kau